Yakin saya Ah, 2020 tuh saya juga diajakin lagi, ah, cuman ah, eh, saya masih belum mau gitu loh. ah, ah. Terus, Terus akhirnya saya lihat kok banyak teman-teman yang ikut juga, kok kelihatannya enak gitu loh. ya Jadi iya tiap enak. minggu kan dia gajian, tiap minggu kan dapat cuannya kan dibagi tiap minggu. Betul, betul. Nah, Bapak tiap bulan Bapak ambil gak cuannya? Saya ambil, Oh, bagus, syukur. saya Berarti ambil. nggak terlalu rugi lah ya. Iya, Oke, terus? terus habis itu untung yang DNA ini saya lepas duluan, Pak. Saya sudah ada yang lepas. Jadi DNA ini Ah, saya sekitaran bulan November, ah, November 2021 kalau nggak salah. ah. Itu saya tarik sebagian Hmm, cair, uangnya cair, terus habis itu dia 2022 ah, itu bulan apa ya? Bulan Januari atau Februari dia ah. dibekukan sama pemerintah itu. Oh ya, itu kena. Ya, ya. Tapi net 89 belum. Iya, net Belum, masih 89-nya dari situ. belum. Belum. Dia klaim kalau dia aman. Itu saya ingat. Iya, Ya. Oke, oke. Dayana kan nggak jelas itu. Oke, tapi Bapak udah tarik semua modalnya juga. ya katut di sana, Pak. Oh, kirain kirain bakal tarik semua. Belum. Oh, I see, I see. Oke, oke, oke. Ya, tapi Bapak nggak ngerasa janggal atau apa gitu? Enggak ya? Eh Nggak ngerasa kayak, kok kayaknya aneh gitu loh. Pertamanya sih saya mikirnya janggal, Pak. Jadi Ah, 2019 sih saya mikir janggal. ah, Cuman ah. dia kan sudah jalan, saya baru ikut itu kan sekitaran tahun 2020 saya ikut. Oh, oke, oke. Nah, dia kan jalan itu kalau nggak salah mulai akhir 2018 itu teman saya sudah ada yang ikut net 89 itu. Oke, oke. Akhir Iya. 2018. Terus 2019 saya diajakin. Ah. 2020 akhirnya saya masuk itu tahun iya 2020 kalau nggak. Oh, masuk 2021. masuk banyak, Pak. 2021. Pak Andi masuk banyak lagi. Ya nggak terlalu banyak tapi ya Oh, lumayan lah Pak. waduh. Ya, ya. Oke, oke, oke. Ya udahlah pelajaran lah, Pak. Ya, oke. Padahal itu lama ya, cukup lama ya. 4 tahun Ya ya. Iya, 4 betah. tahun. Ya, udahlah pelajaran. Terus itu yang ngajak-ngajakin gimana, Pak? Nggak enak dong. Nah itu Pak salah satunya yang meninggal itu Pak. Yang meninggal itu kan Heeh. dia termasuk salah satu founder. Jadi di Mojokerto jadi dia eh, istilahnya dia getol sekali cari-cari Oh, orang gitu, member. klien. Iya, cari member. Sampai Oke. dia Nah, punya konsorsium. Jadi ah, konsorsium di Mojokerto itu dipegang ah, di bawahnya dia. Itu ah, kalau pada saat apa namanya tiap minggu kan ada pembagian cuan itu tahu Pak. Itu hmm. kan ada apa filenya Excel itu. Saya Hmm. lihat itu nama-namanya banyak Pak. Sampai berapa lembar halaman Ya, ya, ya. gitu. Oh, enggak, maksudnya setelah itu gimana ya relasinya gitu loh. Sampai sekarang mereka masih tetap diteleponi kok Pak. Jadi mereka yang ngajak-ngajak yang besar-besar itu Ah. tetap orang-orang juga banyak yang nanyain duitnya gitu. Oh ya iya, orang udah hilang, udah hilang kok. Ya, Nah, kayaknya nggak maksud saya gini loh Pak. Misalnya saya kan ngajak Pak Andi nih, Pak Andi masuk gitu. Terus tahu-taunya kabur scam, penipuan gini. Maksudnya hubungan saya sama Pak Andi kan jadi nggak enak gitu loh. Maksud saya gitu loh. iya jadi jelek. Jadi jelek gitu. Itu gimana yang di Mojokerto tuh? Kayak begitu. Ya itu. Oh, oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Udah lah Pak, pelajaran lah Pak, yang nggak terlalu bombastis gitu. Ya, Kalau kalau kita ya kita ngajarin ya, maksudnya itu uang sendiri, kamu yang manage sendiri gitu. Ya, kamu yang manage, kita nggak ada yang galang dana masyarakat kayak gitu. Itu memang tidak boleh sih di Indonesia kan, nggak boleh iya. seperti itu gitu. Oke, apalagi yang kayak menjanjikan return gitu, waduh. Gitu loh. Oke, nah kalau kayak kita memang kita murni kita ya apa ya edukasi konsultasi gitu, oke. Bahkan kalau live trading kita temenin nggak masalah, live trading temenin gitu kita temenin gitu, oke. Tapi kan masing-masing akunnya, akun pegang masing-masing. Dan selalu kalau apa ya kalau kita tuh selalu disclaimer gitu, guys selalu lah ya kalau yang namanya apa return lebih gede dari bunga bank pasti ada apa?
Kalian pasti tahu kan, pasti ada resiko. Iya. Selalu gitu kan, saya selalu disclaimer gitu, oke. Semuanya baik mau forex lah, mau option, mau yang waran ini yang waran yang di apa yang di IDX ini kan semua kan pasar apa ya, pasar market lah, pasar saham lah. Itu kan pasti ada resikonya. Selalu saya ngomong kok di depan gitu, oke. Meskipun memang returnnya tuh bagus, returnnya bagus, cuma kan resikonya juga ada gitu loh. Kadang kita lalai ya resikonya bisa melebihi return kita. Itu aja, oke. Tapi ya Pak Andi itu udah bagus loh Pak. Soalnya teman saya ada yang ikutan itu apa Net 89, ada yang ikutan. Saya udah kasih tahu gitu. Kalau kamu ikutan apa tiap bulan setidaknya minimal tiap bulan ambil deh profitnya deh, sisain pokoknya deh. Iya. Gitu saya selalu ngomong, tapi teman saya itu kayak apa ya? Kayak apa sih kayak menggampangkan gitu loh. Tenang aja, nanti saya ambil. Tenang aja simpen dulu gitu. Akhirnya dia nggak ambil, Lipat ya, Pak. berlipat gitu. Kan sebenarnya dia hitungannya sih nggak berlipat ya misalnya kita invest 100 juta misalnya ya 100 juta dia kasih sebulan rata-rata berapa sih saya lupa ya anggap aja 10% lah meskipun ini terlalu gede sih ya anggap aja Iya. 110 juta gitu tiap sebulan gitu nah kan sebenarnya 10 jutanya bisa diambil tiap bulan 100 jutanya didiemin gitu soalnya kalau kamu simpan misalnya bulan bulan depan 110 juta bulan depan 120 juta tapi kan 100 ini kan dia kan trade-nya kan hanya dari 100 juta gitu loh, bukan dari 120 juta. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau saran saya kalau ikut gitu-gituan, sebenarnya saya nggak saranin sih ikut gituan. Tapi kalau misalnya kecemplung ke situ, tiap bulan minimal ambillah profitnya. Gitu. Saya selalu ngomong ke gitu kok. Mereka yang ikutan yang aneh-aneh kayak begitu deh. Ya, oke itu Net 89 sebenarnya izinnya ada loh. Kata mereka ya, izinnya saya nggak tahu benar nggak ada izinnya Pak. Izinnya dia jual robot sih, Pak. Oh, Jual beda ibu. izin ya. Jadi izinnya dia jual ibu. Oh, begitu. Oh, jadi kalau saya ngomong, saya izinnya ini apa edukasi, tapi saya galang duit Bapak. Kayak gitu ya. Jadi Ya itu. kurang lebih, aduh kacau Ya tapi juga. mungkin orang percayanya karena sudah lama itu loh, Pak. Iya, Jadi iya. kan dia jalannya kan udah lama. Ya, sama satu lagi dia katanya ada kantor ya di BSD atau di mana saya lupa lah. Dia ada kantor ya. Eh, itu Ada waktu dia jaya-jayanya dia bangun juga, Pak. iya Bangun. ada gedung sendiri ya kalau nggak salah ya. Saya Iya, dia bangun tower juga, Pak, di ah BSD kalau nggak salah. ya sekarang tawarnya gimana? Nggak tahu, Pak, mungkin ya disita pemerintah mungkin ya. Oh, oke oke ya udah ya. Oke nggak apa-apa itu cuma saran saya aja sih kalau misalnya ikut gituan tiap apa ya tiap tiap bulan udah ambil aja profitnya tiap bulan ambil profitnya kalau udah gejala-gejala nggak enak rasa kayaknya aneh udah ambil aja semua deh gitu. Kayak Iya. gitu aja sih saya ngomong. Habis itu sama yang ngajak-ngajak orang, Bapak ada ngajak orang juga? Enggak, Oh, kenapa ikut ngajak orang? sendiri. Kenapa ngajak orang Pak Andi? Pasti kan terpancing kan? Enggak lah, Oh, saya ngajak-ngajak juga mau ngajak, nanti juga nggak enak, Pak. ya syukur ya. Soalnya kadang nggak enak gitu loh. Harus ngomong. Soalnya itu kan posisinya kan juga bahaya gitu loh, saya mikir. Jadi sewaktu-waktu kan dia bisa scam, bisa Ya, apa nanti kalau scam saya ngajak orang terus scam ya. duitnya hilang kan saya yang nggak enak. Iya betul 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 ya. Oke, itu betul juga. Tapi kalau nggak setidaknya Bapak kasih tahu awal ya kasih tahu resikonya lah. Ya suatu saat bisa hilang gitu. Soalnya uang kan nggak kita pegang. Ya oke betul Iya. betul. Itu ya udah nggak apa-apa lah Pak. Udah janganlah. Oke, ya begitu gitu. Oke ya ada Pak Suwanto baru masuk. Oke, Pak John Pak Suwanto ada mic nggak? Biar kita bisa ngobrol kayak gini. Enak gitu daripada saya ngomong doang gitu kayak Beo terus dicuekin. Pak John, Pak Suwanto, ada mic nggak? Ya, Pak John, Pak Suwanto. AFK ya, nggak ada di depan layar lagi. Soalnya nggak ada videonya. Oke, Pak John, Pak Suwanto, ada suara, ada ini nggak? Ada mic nggak? Dengar nggak suara saya? Dengar nggak suara saya? Aduh, saya dicuekin. Jangan-jangan dia masuk Zoom terus dia tinggal lagi. Oke, Pak John, Pak Suwanto. Ya, sayang sekali. Ya, oke, mudah-mudahan dia dengar deh. Ya, oke, Pak John, Pak Suwanto ya. Oke, thank you Pak Andi ya. Oke, Ya, kita ya. mulai aja. Oke, Pak Andi, aku nanya, Bapak pernah ikut option sebelumnya?
Saya dulu tuh cuman ikut seminar-seminar di Surabaya, Pak. Jadi seminar Oh, gratis Mojoko Mojokerto di ke Surabaya. Surabaya berapa jam, Pak? Lumayan kan? 1 jam, Pak. Oh, nggak jauh ya. Oke. Heeh. Ah, Jadi ah, sekitaran tahun 2015-an lah, Pak. Waktu itu kan 2015. waktu itu kan gencar-gencarnya apa? Orang-orang kasih kursus option itu loh, Pak. Oh, sebenarnya 2007 sih lebih lebih gencarnya sih. 2015 2007. agak-agak turun ya, udah mulai turun gitu. Oke, nggak Saya apa-apa, ikut Pak. Ah, saya Bapak. ikut di 1 jam profit itu. Oh iya, Jadi saya tahu. itu Pak Pak itu Pak Pak Iwan ya? Eh, Pak Pak Iwan, siapa? Pak Pak Ayong ya? Budi. Oh iya iya Pak Ayong. Pak Ayong 1 JP. Ya, Ya, 1 JP. Terus terus itu saya mulai kenal option. Terus habis itu ikut lagi Ositek. Ositek saya tahu Pak Peter. Cuman mereka kan ngasih waktu pertama kan dikasih kulit-kulitnya aja. Jadi tentang option Iya, itu gimana, pasti, caranya pasang call gimana, put pasti, gimana. pasti. Terus setelah itu seminar ditutup. Kalau misal mau melanjutkan sampai trading bareng, kita mesti bayar lagi. Nah itu saya nggak. Oh, oke, oke, oke. Ya, oke. Pak Andi, halo. Ya, Ya, yang 1 JP sama Ositek berarti free webinar semua. bayar kalau nggak salah Pak 100.000 di hotel. Oh, oke. Enggak, maksud saya yang pokoknya loh, intinya loh, yang sampai jutaan. Enggak. Saya Enggak saya ikut. saya cuman Kulitnya ikut aja. yang ini aja itu. Oke, setelah itu, Setelah itu saya coba-coba sendiri. Saya beli bukunya Pak Ancol juga. oke, makasih loh. Bukunya Pak Ancol, saya coba-coba main sendiri. Wah, tapi buku saya bukan bukan modal buat main sendiri sebenarnya, Pak. Iya coba-coba gitu Pak. Ya jangan coba. Coba-coba kalah sampai akhirnya kalah berapa ya 2000-an terus saya Aduh, berhenti. ya terus itu gara-gara buku saya lagi. Saya nggak ngomongin cara trading loh di sana loh. Oke, oke, ya gimana Pak? Oke, kan buku saya itu kan sebenarnya tentang itu Pak, apa tentang dasar sebenarnya. Iya, Gitu, oke. Tapi, nah oke, Bapak coba-coba tradingnya gimana? Ah, saya coba-coba ya cuman ah, saya lihat kalau kira-kira dia sahamnya mau turun ya saya beli put gitu Pak. Kira-kira Kalau ya misal dari dia mana? ya cuman perkiraan aja Pak gambling Waduh, gitu. ya nggak boleh lah, janganlah begitu. Oke, harus pakai itu loh, apa dasar analisa lah Pak. Ya Oke. itu analisanya yang nggak bisa Pak. Iya, bukan belum nggak bisa, belum tahu Pak. Oh, Bukan nggak bisa, bisa kok, pasti bisa gitu. Oke, kayak murid-murid saya pasti bisa, cuma Bapak belum tahu aja caranya, gitu sih. Ya, belum diajarin aja, gitu. Oke, jadi istilahnya Ah, kayak gambling itu. Saya lihat sahamnya Apple, oh ini dia sudah titik ya. tertinggi rasanya saya beli put. Gitu. Terus abis itu Bapak tahan berapa lama? Eh, tapi yang lumayan sih Pak. Jadi bertahan itu Oke, saya isi 1.000 itu bisa bertahan ya oke, coba dua saya cek bulanan ya. lah Pak. Oke, Dua saya bulan. cek. Nah, ini misalnya Apple nih. Oke, berarti Bapak nggak lihat chart dong? Enggak. Nggak lihat Oh chart. lihat, lihat. Oh, lihat. Lihat. Lihat, misalnya, ya udah kita tes deh. Nah, ini Apple kayak begini nih. Ya, oke. Ini 1 tahun begini. Ayo. Gimana? Misalnya. Nggak apa-apa, coba aja. Ya saya lihat berapa bulan terakhir gitu Pak. Ini berapa bulan terakhir nih? Ini setahun, Pak. Ya, nggak Setahun apa-apa. ya. Nggak apa-apa misalnya. Ini udah setahun, Pak. Nih, dari 2022 Februari. Hmm. Gimana misalnya? Nggak apa-apa. Kan nanti kan kita ini loh. Kita betulin kalau misalnya ada yang salah. Ya saya Ah, tebaknya sih call Pak. Call. Oke, nggak masalah call. Kita balik sini. Oke, Bapak ambil yang mana ininya? Bapak hari, Bapak DTE, Eh Bapak hari expiration. berapa hari ya? Bapak nggak apa-apa, yang Bapak ingat aja waktu itu. Sudah lupa sih Pak. Saya Udah lupa. mulai itu iya 2015-an Oh itu. nggak apa-apa, nggak maksudnya yang berapa hari, sebulan atau apa gitu. Eh saya 2015 tuh saya mainnya di apa Ah, ya? Iya sebulan lah Pak.
Oh, sebulan. Oke, baik Iya, Apple ya. sebulan. Sebulan nggak apa-apa. Ambil yang 28 hari hampir sebulan. Terus habis itu Bapak ambil yang call, betul? Iya. Ah, sekarang Bapak tahu yang strike belum? Strike-nya pilihnya yang mana? Strike-nya yang posisinya yang sahamnya sama, Pak. Ini Apple. Ini Apple. Eh, Ini Apple. Nah, gini, Bapak strike-nya yang mana? strike-nya Bapak pakai Testi atau apa waktu itu? Pakai TOS atau apa? saya tanya Pak Ancol juga waktu itu. Ah, Jadi saya tanya Pak Ancol via BlackBerry kalau nggak salah waktu itu buset, masih. lama banget. Masih BlackBerry. Jadi saya tanya Pak Ancol, kan Ah, saya buka TOS kan nggak bisa. ah, Buka IB kan harus minimum 2000. betul. Terus akhirnya Pak Ancol nyaranin pakai Choice Trade. Jadi saya pakai Choice Trade. Oke, pakai Testi belum ada ya kayaknya waktu itu ya. Tapi belum ada. Ada, oke Bapak pakai. Tapi kan mirip kan, kiri sama kanan kan, kalau sama put kan. Iya. Iya. Ah, oke, terus? Eh, ya itu saya pakai Choice Trade, terus Ah, saya install, saya store. oke, Saya saya store. ngerti, saya ngerti. Saya ngerti. Maksudnya Bapak call-nya ambil yang mana waktu itu tradingnya? Ini kan banyak nih yang bisa diklik nih. Iya. Bapak ingat nggak ambil yang mana? Ini misalnya harga Apple tadi sekarang kan 152. Nah, Bapak Oh, ambil call-nya yang mana? bentar Pak. Nah, kelihatan nggak? Sorry, layarnya kelihatan nggak? Nih, kecil ya. Kelihatan Iya. nggak? Oh, Bapak pakai handphone lagi. Iya. Saya tadi ngekliknya kan dari Telegram tuh Pak. Oh ya, Telegram kan bisa di ini komputer. Ini saya di komputer nih. Tuh. Dari komputer kan bisa. Gitu. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Saya ambilnya ya antara 155, 150 itu Pak. oh iya betul betul. Berarti di ATM ya, Bapak udah tahu belum Iya. istilahnya? Oke oke, itu nggak masalah. Itu udah benar. Kalau misalnya memang agresif dia naik, nah ini kan cara ngehandle trade-nya itu loh. Nah ini kan sebenarnya kan secara risk reward nih bagus Pak. Ya saya akui secara risk sama reward nih bagus. Jadi modalnya cuma 300, dapatnya bisa mungkin 3.000 atau 2.000. Secara risk sama reward sih bagus. Bagus kok Iya. cara risk reward. Tapi kan ini sebenarnya ada faktor-faktor yang harus dikasih tahu gitu loh. Kalau trading ini nih resikonya gimana gitu. Oke, nah setelah Bapak ambil gimana Pak? Sempat sih Pak. Jadi saya modal berapa ya waktu itu ya? Waktu itu harga Apple masih murah sih Pak ya. Ya sekitar 50 lah saya ingat. Itu saya sampai untung itu hampir $300. Ya lumayan, berarti kan 30% dong. Iya, cuma satu kontrak Oh, aja. Tapi eh, saya Kalau udah serakah gitu ya. kalau udah Jadi nggak profit, saya ya close. kalau udah profit kenapa nggak hubungin saya gitu loh, Pak Jo, makasih nih profit. Jadi nggak saya close. Nggak saya close, saya tunggu Oh besoknya. tidak Ternyata besoknya malah boleh, turun. oh tidak boleh Pak. Ada yang namanya apa ya? Ada yang namanya ilmu ilmu probabilitas range. Maksudnya ada ilmu yang kita bisa ngukur ini saham sejauh apa. Nanti nggak Iya. maksud saya ada gitu loh. Yang jadi misalnya ini kan kita ambil sebulan, ya kita harus ukur Pak. Apple kira-kira sebulan tuh naiknya berapa? Hmm, Lihatnya dari mana? Dari history ini bisa ukur sih, bisa. Jadi kita tahu loh, kira-kira nih sebulan nih Apple naik turunnya berapa persen sih? Iya. Gitu. Kita kita bisa lihat gitu. Oke, kalau misalnya rata-rata misalnya ya, Apple paling sebulan tuh plus minus 10. Kalau misalnya kita udah untung Apple naik 8, ya kita udah harus tutup, Pak. Harus Hmm, tutup. Ya jangan berharap dia lebih dari 10. Soalnya kan kita udah hitung rata-rata ya 10. iya. Nggak maksud saya, standar deviasinya. Ngerti nggak Hmm, maksud saya? Jadi iya. misalnya, ini aku nggak apa-apa jelasin sekalian ilmu juga. Misalnya begini, ini kan harga kan 158. Ya, oke. Oh sorry, ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ini kan 158 nih. Kita masuk di harga 300. Nah, misalnya kita mau simpen sebulan nih, ya udah kita tambahin aja 158 tambah 10 berapa? 168. 162 dong, tambah 10. Oh iya. 15 tambah 162. Nah, kita lihat ini profitnya 550. Iya. Ini profilnya 550. Jadi ini udah maksimal, Pak. Secara kita hitungan statistik, ini udah maksimal. Jadi nggak mungkin dia sampai 3.000. Gitu loh. Ini kayak janji-janji palsu gitu loh. Iya, iya. Sampai 3.000, 4.000 itu rasanya nggak mungkin.
Soalnya kita udah hitung, ya kayak rata-rata dia paling ya untung 500. Untung 500 pun juga udah hampir 100%, Pak. Jelas, Iya, ya kok kayak gitu udah harus tutup. Jangan berharap besok bakal naik lagi. Nggak mungkin, malah besok turun. iya betul Pak. Besoknya turun Betul. habis Iya, malam itu itu. ya itu namanya cara ngitung itu Pak, range probabilitas standar deviasinya saham. Gitu. Hmm, Sama nanti dia di indeks waran apa yang di waran struktur juga kita ajarin gitu. Oke. iya, Oke, ya, jadi jelas ya Pak ya. jelas Ya, jelas Pak. salahnya di mana ngerti ya? Salah satu salahnya situ sih Pak. Iya. Terus waktu itu saya juga belum bisa masang stop loss juga Pak. Stop loss. Ya, sebenarnya dipantau juga bisa sih. Dipantau nggak kena. Tapi kalau mau ditinggal pakai stop loss juga bisa. Bisa. Gitu. Oke, pakai choice trade ya. Harusnya bisa stop loss. Itu bisa kok. Pakai stop loss. Gitu. Oke. Ya, terus gimana Pak Andi? Habis itu tetap masih option terus. Eh, ya sampai akhirnya 1000 US tuh habis. Oh, Habis, terus oke. akhirnya saya berhenti sebentar. Ah, Terus akhirnya ada tes itu saya coba lagi Pak. oh, nggak kapok ya Pak? Enggak, ada Terus tes ini saya coba lagi kalah lagi 1000 dolar lagi. Pak, Pak, bukannya apa ya saya ngomong ya Pak ya. Oke, Bapak 1000 hilang nggak dapat apa-apa. Kalau ikut pelatihan setidaknya ya Bapak dapat ilmu gitu. Iya, Kadang orang mikir begini Pak. Nggak, saya ngerti pikiran orang. Buat apa ikut pelatihan gitu 8 juta, 7 juta gitu. Ada yang pelatihan ya 15 juta gitu. Ya 15 juta saya bilang mahal lah. Gitu. Oke, kalau saya udah di bawah 10 lah. Itu saya udah masih murah lah. Makanya saya masih bertahan sampai sekarang. Dan ilmu yang iya, saya ajarin juga hasilnya bagus. Ya saya bukan ngomong ini ya, ngomong kecap ya. iya, iya, Lihat aja hasil-hasil murid saya ya. Saya udah dari tahun 2010 Pak ngajar. Saya option dari 2004. Saya udah itu. Apa yang Bapak ngalamin, saya udah alamin semua. Loss 1000 segala macam itu saya udah alamin, saya udah ngerti gitu. Oke, ya saya udah iya, ngerti semua itu. Oke, tapi orang kadang suka mikir gini Pak, nggak mau hilangin 6 juta, hilangin 8 juta, udah melihat trading sendiri aja, nanti bisa dapat gitu. Nah itu pemikiran salah sih Pak. Nggak, terus terang saya ngomong, terus terang, kayak Bapak mau belajar menyelam, diving, Bapak udah bisa berenang nih. Saya udah bisa menyelam, saya udah bisa apa berenang. Paling menyelam gampang lah, nggak usah belajar sama instruktur atau apa gitu. Ya kayak gitu lah analoginya. Padahal menyelam itu beda sama berenang, Pak. berenang. Heeh, beda. Taunya Bapak coba diving, loh, kok kenyataannya nggak sesuai dengan harapan ya? Ya, malah nanti kecelakaan atau apa itu kan lebih bahaya. Iya, Begitu loh. Oke, saya suka suka kadang bingung sama orang begitu, Pak. Ya, kayaknya sayang gitu loh keluarin duit di bawah 10 juta untuk belajar. Padahal itu ilmu buat nyelamatin kamu. Enggak, saya ngomong terus terang. Itu ilmu buat nyelamatin kamu sebenarnya. Ya, iya, oke. Ya, Bapak Panco gimana hasil-hasilnya? Udah banyak, Pak. Saya udah kasih ke Bapak hasil-hasilnya. Jadi bukan saya ngomong sendiri nih. iya, Murid saya semua ngomong gitu. Kayak saya kadang suka bingungnya di situ ya sama Pak John, Pak Suwanto juga. Orang kadang sayang gitu loh, keluarin uang di bawah 10 juta, ya oke, sayang gitu loh, keluarin uang 8 juta, 7 juta, padahal itu buat ilmu, Pak. Ilmu supaya Bapak bertahan dan bisa make profit di market. Gitu. Setidaknya nggak hilang 100.000 lah atau 2.000 lah. Setidaknya begitu. Gitu kan kita kan bangun komunitas Pak, gitu loh juga kita kan kalau misalnya ngajarin itu udah dari dulu Pak, kita ngajarin ke apa ke klien kita tuh nggak tinggal Pak, ya kita ada grup-grup tentang apa ya grup-grup alumninya. Nah ini banyak nih Pak, tuh grup alumni saya. Nanti kan kita kalau misalnya ada apa-apa kita bisa tanya, bisa live trading bareng ya nggak apa-apa. Ya kayak itu nggak masalah, itu udah komitmen kita. Gitu, oke. Makanya jadinya banyak yang berhasil kan karena kita kalau udah ngelatih itu kita nggak tinggal Pak. Kalau kita tinggal iya, Pak, kayaknya nggak mungkin sebanyak itu loh yang bisa gitu berhasil. Gitu loh Pak Andi. iya, Jelas nggak? Itu sharing dari saya ya. Gitu. Itu yang saya amati Pak. Orang tuh kadang-kadang nggak rela gitu loh. Keluarin duit untuk belajar, untuk ilmu. Udah mendingan coba sendiri lah. ya makanya itu Pak. Saya mikir setelah saya nyoba sendiri, kok nggak bisa kayaknya memang harus ikut pelatihan gitu Harus. loh. Saya Memang mikir apalagi gitu. option harus. Harus Pak. Gitu ya. Harus kalau saya bilang. Gitu. Itu Iya, sama kayak menyelam dalam diving.
Itu betul istilahnya. Gitu. Oke, ya bisa nggak Pak? Ya ini nggak apa-apa, saya ngomong aja gitu. Saya juga udah ngalamin, saya juga ngeliat gitu. Oke, mereka coba-coba sendiri. Oke, pertama-tama profit gitu 50%. Kalau profit udah diem-diem aja lah ya. Nah ngomong-ngomong ya, profit 60% diem-diem aja lah ya. Oke, pas rugi baru koar-koar gitu. Pas rugi aja langsung ngomong-ngomong di Kaskus lah gitu ya. Oke, ini kan saya kan di Kaskus. Langsung ngomong-ngomong koak-koak gitu loh. Oke, wah ini penipuan nih, ini gimana nih, kenapa saya rugi segala macam gitu. Kalau ketika lagi profit diem-diem aja. Ya itu biasa lah Pak, manusia Pak. Ya itu Iya, salah. Ya oke, tapi ya ini saya ngomong gitu ya, sebaiknya baiknya seperti itu Pak. Ya, namanya kita mau cari duit, namanya kita mau berperang, ya kita harus persiapan dong. Gitu loh. Ya, ini yang saya ngomong. Kita harus persiapan dong. Ya, persiapannya gimana? Ya ikut loh. Ikut pelatihan, ikut inilah. Ya, yang Bapak lihatnya hasilnya ada gitu. Gitu loh, Pak Andi. iya, iya. Ya, oke, ya udah yuk saya lanjut. Ya udah ya, ini udah jelas ya yang saya jelasin ya tentang ini ya Pak, yang Baikol, yang Apple ya. Iya, jelas, Pak. Udah jelas ya. Oke, yuk saya panggil lagi nih. Ini dari tadi saya ngomong seru nih sama Pak Andi. Pak John, Pak Suwanto, wah udah banyak. Pak Yuda, Pak Jaka Tingkir, suara ada gak? Pak Jaka Tingkir kayaknya ada suaranya, tapi ngomongnya belum kelihatan nih. Saya Pak, Oh, ini Pak siapa nih? Maaf. Pak Bani Pak Bani. Pak Bani dari mana Pak? dari Lampung Pak. Oh, bagus. Ini Pak Andi dari Mojokerto, tapi suaranya mirip ya. Saya sampai ketukar loh. Mirip loh suaranya. Oke, Pak, sorry, Pak siapa? Pak Bani ya? Maaf, Pak Bani, Pak siapa? Pak Pak Bani. Bani, Pak Bani, Pak Bani. Pak Bani udah pernah trading belum? Sudah Pak, sebenarnya dulu di option Pak, Oh, udah di option. Terus gimana, Pak? di binary option hancur-hancuran Pak. Oh, baik. Nah, itu Bapak sadar. Yang ini ya, Pak ya? Yang ini ya. Loh, kok Bapak sadar curang? Kok sadar curang kok masih trading? Itu kalau kata Master Gema fraud itu Pak. Oh iya, memang saya setuju. Saya setuju. Ini scam. Ini saya setuju. Gitu. Masih trading, Pak, di sini. Enggak Pak, Oke, ceritanya gimana? Berapa lama, Pak, di ini binary? saya kenal awal-awal binary itu sekitar tahun 2017. Oh, lumayan, Pak, pengalamannya. Nah, 2017 sampai dengan 2000 sekitar 2021 lah. Wah, lumayan loh pengalamannya loh. Semua Diracunin siapa, Pak? info-info dulu kan kita kan hobi internetan gitu Pak. Kok gitu kripto main, Pak? Kripto enggak Pak, enggak pernah. Agak bingung juga sih main di kripto. Oh iya. Binary lebih gampang nggak ya? Nah, ada komisi, ada apa segala macam itu. Oke. Nggak diajakin siapa-siapa, Pak, ke Binomo? Nggak ke binary. Waktu itu Bapak apa? IQ option, binary, atau Binomo atau apa? Ikutnya? Udah semua Pak. Udah semua. Itu ya, Pak. Ikut Indraken ya? Ya, Oke, gimana, Pak? Menghasilkan nggak, Pak Mani? ya kadang-kadang di saat tentu tuh ketika otak kita lagi fresh gitu, apa namanya? Dan saat itu sedang butuh gitu. Kita depo berapa aja kadang sekali all-in dapat, tapi setelah itu nggak dapat lagi Pak. Oh, cuma sekali aja dikasih ya? Dan anehnya kan apa namanya? Freelancernya ini kan terlalu gitu Pak, terlalu memamerkan bahwa seolah-olah mereka berhasil dari situ. Oh, gitu. ini siapa nih, Pak, yang kita ngomong nih? Ya seperti Indra Kents. Oh iya. Oke, saya nggak ikut sih, saya nggak ikutin. Tapi saya dengar ya istilahnya trading gampang lah, cari duit gampang lah, kayak gitu ya, betul ya, Pak? Trading tuh gampang. Sampai ada salah satu yang apa namanya freelance juga, mungkin saya rasa teman saya tuh belajar di situ Pak, 100 juta Pak satu minggu. Buset. Waduh, Pak Yogi tahu yang tentang ini, binary ini, Indra? Dengar Pak, dengar. Dengar, Cuman saya mantap tuh.
Mantap tuh Pak Yogi, bikin udah langsung 1 juta seminggu. Saya aja 10%-nya aja nggak ada Iya, loh Pak. Pak. Pelatihan saya Ya. nggak ada biaya. 10%-nya itu aja nggak ada. 10 juta aja saya nggak sampai loh pelatihan saya. Iya seminggu loh 100 juta. Ya gimana Pak Benny? Silakan. Aku dulu sempat apa namanya? Mau Jadi ikut? aku cari apa namanya? Ah, Sebenarnya apa sih ketemunya? Ternyata mereka tuh memang ada akun promo begitu, Pak. Akun promo tuh akun dari manajer di mana mereka bisa mendapatkan bonus deposit sampai 200% dari depositnya begitu. Oke, terus gimana Pak ya? Makanya ketika mereka trading di YouTube gitu kan, ada dana 10 juta jadi 1 miliar. Ini kita all in aja sekalian gitu kan. Hmm, Ternyata memang candle-nya itu bisa nurut dengan mereka gitu karena akun manajer. iya. Nah, ini Bapak tahu dari mana? Itu Bapak tahu dari mana Pak Bani? Halo? Halo, Ya. Pak Bani. Ya putus. Lagi seru-serunya putus. Ya itu ada yang satu ikut binary, udah tahu kalau binary itu bohong-bohongan gitu. Tapi Pak Bani ya putus. Oke, ya udahlah kita nanti lanjut. Ya ini binary dia, tapi ini bukan option sebenarnya ya. Oke, ini bohongan. Ya, oke udah ada Pak Made, Pak Suwanto, Pak Yuda. Halo, suara kedengaran nggak? Pak Andi aja sih, Pak Andi lancar. Oke, sayang sekali ya. Oke, kalian kalau misalnya ada suara, ini aja ngomong aja ya langsung ya. Oke, jadi itu yang tadi kita udah bahas tentang option. Nah di Indonesia ini, nah ini gara-gara apa binary ini loh, gara-gara binary namanya jelek, dia nggak pakai nama option, pakai namanya waran terstruktur. Sebenarnya saya bingung, ini agak aneh sih penamaannya. Ya, ini cuma ada di Indonesia, Pak. Waran terstruktur itu cuma ada di Indonesia kalau Bapak Google. Gitu. Kalau di luar udah namanya option gitu ya, namanya option benar. Ya, tapi ya Pak, udah nyambung Pak. Halo. Ya, nyambung. Siap. Oh, Nah, ini siapa nih? Pak Made atau Pak Bayu atau siapa nih? Ini Pak Bani. Pak Bani, udah nyambung lagi Pak. Ya hilang lagi. Putus lagi. Aduh, sayang banget. Ya, putus. Iya, Siap. iya. Sambil jalan ini, Pak. Oh, ya hati-hati lagi Pak. jalan. Ya, hati-hati kok Pak. Ya. Oke, hati. Oh, saya kepencet mute tadi. Ya, hati-hati. Oke, ya jadi ini di Indonesia sih sudah mulai ada option. Ya, ini saya ngomong aja, ini adalah option, tapi bukan binary. Tapi kenapa dia nggak mau pakai kata option? Karena kepengaruh sama kejadian yang kemarin. Ya, yang Indraken yang itu yang binary. Gitu, oke, makanya dipakai nama waran terstruktur. Oke, tapi intinya sama. Ya, kayak saya akan jelasin. Intinya sama. Di Indonesia udah ya jelas ya. Oke, tahun 2022 udah ada. Ya, udah legal. Namanya WT, waran terstruktur. Tapi intinya sama. Ya, ini adalah option. Ya, oke, bisa cuan harga saham naik atau turun. Ini saya ambil dari salah satu investment consultant. Ya, oke, Bu Felicia. Gitu, oke. Nah, ya, oke. Sebenarnya ini cuma alternatif iya. Ini alternatif iya. Tapi saya tidak setuju untuk oh ya, saya ini setuju. Bukan untuk pemula saya setuju. Ya, sebenarnya ini bukan untuk pemula. Betul. Gitu. Dia ngomong sejujurnya. Oke. Memang harus dikasih ilmu lah. Gitu, tapi alternatif ya untuk short term. Ya, oke. Dan tidak disarankan sampai expired. Nah, gitu loh. Oke, ini benar. Ya, tapi di Indonesia udah ada. Saya udah kasih tahu dua kali ya kalau ini bahwa apa ya, ini ada resiko ya. Kita trading di pasar semua ada resiko. Ya, ini saya ngomong di depan. Gitu, oke. Jadi ini sebagai edukasi aja ya. Saya nggak pernah nyaranin kalian buat beli sesuatu atau jual sesuatu. Ya, itu semua di tanggung jawab kalian lah. Ya, soalnya kok kalian profit, saya nggak minta juga kan. Kok kalian profit. Tapi kok kalian loss juga, ya itu tanggung jawab kalian. Gitu, oke. Semua ini ada resiko. Saya selalu kasih tahu. Ya, oke. Diharapin ya setelah ikut ini setidaknya kalian bisa profitnya lebih banyak daripada lossnya. Itu selalu begitu kita harapin. Ya, kalau tanya sama saya Pak Ancol, ada nggak trading yang profit terus? Aduh, sorry. Ya, saya ngomong aja nggak ada. Ya, pasti ada loss ya, pasti. Tapi paling nggak kan profit lebih banyak daripada loss.
Ya, oke, kita trading tuh kayak bisnis, Pak. Namanya bisnis kan ada pengeluaran. Ada nggak sih bisnis yang tidak ada pengeluaran? Saya tanya, Pak Yogi ada nggak? Ada nggak Pak Yogi? Bisnis yang ada pengeluaran? Eh, itu udah bisnis Pak namanya Pak. Oh, bukan bisnis ya? Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pokoknya bilang trading itu saya anggap sebagai bisnis. Ya, oke, pasti ada pengeluaran. Ya, setidaknya kita pemasukan harus lebih gede dari pengeluaran. Intinya apa? Kita trading tuh pasti ada loss. Tapi kan kita loss harus kecil, lebih kecil daripada pemasukan. Ya, oke. Oke, ya, saya lanjut. Ya, ini bukan satu arah ya. Jadi saya bukan dosen, bukan apa ya? Bukan pidato ya. Jadi ngomong satu arah doang itu bikin ngantuk beneran. Ya, itu bikin ngantuk kayak begitu ya. Bukan pidato, bukan dosen gitu. Kalau kayak ngomong-ngomong enak kayak Pak Andi, kayak Pak Bain dari Lampung gitu. Ya, cerita-cerita aja, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Ya, saya itu kok. Apa? Saya orangnya fair kok. Ya, kok kayak nanya pasti saya kasih tahu. Kayak ini saya dari 2004, Pak. Saya pertama pakai option express. Ya, ini 2004. Gitu, oke. Habis itu saya udah kemana-mana, Pak. Pakai TOS, pakai Interactive Broker. Ya, oke, udah kemana-mana. Pakai Testi, gitu. Oke, tahun 2010 saya baru berani ngajar. Ya, nah ini tahun 2022 ada yang namanya warrant terstruktur. Ya, ini karena kejadian dari binary option. Ya, oke, supaya namanya tidak pakai option lagi, biar kesannya jelek, dia pakai nama warrant terstruktur. Ya, cuma pakai di Indonesia. Ya, oke, ini sebenarnya buat apa ya? Supaya orang mikir, wah ini jangan-jangan option yang kayak kemarin nih, kayak binary gini. Nah, makanya dia bikin nama yang berbeda. Gitu, oke. Ya, nah, oke. Sebenarnya binary option itu tuh apa ya? Dia mencatut nama sih, Pak. Saya bilang dia mencatut nama. Sebenarnya di binary option tuh di US tuh ada. Ya, oke, cuma nggak laku gitu. Oke, soalnya ini kayak kayak main tebak-tebakan, Pak. Ya, 5 detik kemudian naik apa turun, 10 detik kemudian naik apa turun itu kayak tebak-tebakan. Ini sebenarnya main-mainan mereka. Sebenarnya option itu tuh paling cepat itu 1 hari, Pak. Paling cepat. Ya, nggak ada yang hitungannya 10 detik, 1 menit itu nggak ada. Ya, oke, pilihannya 1 hari. 1 hari dia naik berapa dihitung. Kalau misalnya turun dia rugi gitu. Oke, ya ini mainannya mereka gitu. Kayak ini ya saya kasih lihat aja binomo ya. Soalnya ini enak Pak. Ya, platformnya itu apa ya? Sorry, ada suara masuk. Sebentar. Sebentar, ada suara knalpot. Oke, udah sip. Ya, oke. Jadi apa ya? Ini binary ini nih sebenarnya dibuat menarik Pak dan gampang. Ini sebenarnya gampang. Ya, oke, Bapak lihat diajarin betang ya udah bisa trading. Tapi memang tujuannya itu, Pak. Ya, ini sebenarnya nggak ada dasarnya, Pak. Ya, ini bohongan ya. Oke, ini bohongan. Kalau yang binomo, yang binary itu bohongan. Ya, ya kita bicara itu yang benar-benar ada fisiknya. Ya, kenapa saya bilang ada fisiknya? Kalau yang namanya warrant terstruktur, option itu sebenarnya ada suratnya. Suratnya kita bisa tembus jadi saham. Nah, itu opsinya sebenarnya, Pak. Oke, ya saya lanjut ya. Nah, ini ya. Doni, Salman, sama Indra Ken gitu ya. Ini ada webnya nih. Tuh ya, kalau saya klik ada webnya. Ini dari news Pak. Ya, oke, dari CNBC, dari Detik gitu. Oke, bentar. Nah, tuh. Ya, oke, ini yang kemarin yang kasus binary ini. Nah, oke, inilah dia. Ya, ini saya kasih ininya deh. Ya, saya kasih linknya deh. Ya, saya kasih linknya aja, nggak apa-apa. Gitu. Jadi biar kalian juga apa ya, tercerahkan lah istilahnya, dapat ilmunya lah. Nah, itu kayak binary itu loh. Oke. Nah, binary option yang sempat scam, fraud ya di Indo. Nah, gitu. Oke. Nah, ini yang kemarin tapi yang kita omongin sekarang bukan yang itu ya. Kita cuma ngebahas aja kalau kita itu bukan binary option. Ya, oke, yang kemarin itu ya, yang saya nggak ngerti Indra Ken tuh akhirnya penjara atau apa, saya kurang tahu. Ya, oke, mungkin Pak Bani bisa tambahin. Saya nggak tahu akhirannya gimana. Oke, tapi yang jelas dia ya itulah udah katanya udah makan duit orang banyak. Ya, ini linknya. Gitu. Oke, ini dari Kompas ya. Tapi ini namanya binary yang ini lah. Binary yang nggak benar lah. Saya bilang ya, oke, ini yang tradingnya bohong-bohongan. Ya, oke, jadi ya ini asal tahu aja. Oke, dan di Indonesia akhirnya keluar option begitu, namanya warrant terstruktur. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, saya lanjutin.
Jadi kalau ada mau tanya silakan. Ya Pak Ani, Pak siapa Pak Bani sama yang lain, Pak Suwanto, John, Pak Yuda, saya harap ada mix sih gitu. Nah ini kayak di Indonesia. Nah ini dia caranya, cara bacanya. Ya kayak ini dari website IDX. Nah, kayak ini cara baca optionnya gini. Ya ini struktur waran dia ngomongnya. Ya oke, tapi ini udah jelas option. Ya terdiri dari dua, call dan put. Udah pasti. Call kalau mengharapkan sahamnya naik, kalau put kita lihat sahamnya turun. Oke, nah ini dia. Nah, oke kita lihat ambil yang terkenal deh ya. Kita ambil yang terkenal sebentar ya. Filternya kita ambil bank ini dah. Unilever cukup terkenal ya. Kita ambil yang volumenya gede deh. Sebentar ya, saya lihat. Ada nggak Bank Mandiri? Coba ya. Bukalapak tuh banyak. Nah, ini saham apa daftar saham yang ini loh, apa yang liquid. Nah, yang apa ya? Yang beredar surat ininya, warannya. Nah, ini Bank Mandiri nih. Surat optionnya. Nah, oke, nah ini kodenya. Ini Bank Mandiri. Nah, oke, cara bacanya gimana? Begini. Kode. Nah, ini kode sahamnya. Nah, ini kode sahamnya nih. Oke. Nah, kita cek aja Bank Mandiri itu terakhir berapa harganya? Harga saham Bank Mandiri. Nah, kita lihat. Terakhir dia harganya di 10.300. Nah, ini kita lihat ya satu hari. Ya, ini 5 hari. Ini lagi naik nih. Nah, Bank Mandiri lagi naik nih. Dari harga 10.100 sekarang udah 10.300. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini nih di sini. Tapi kemarin sempat turun dikit. Turun dikit 175 perak. Ya, oke. Tapi dari bulan Februari, di bulan Februari ini dari tanggal 16 dia naik cukup banyak. Ya kelihatan ya dari 100 ke 300 gitu. Oke, nah oke itu cara baca ini saham Indonya. Nah sekarang ininya optionnya gimana? Yang nebitin adalah LHB. Oke, suratnya adalah surat call. Surat call jadi kita percaya Mandiri bisa naik. Nah ini boleh beli. Nah harganya berapa yang dia tawarin? 10.500. Kelihatan nggak? Jelas nggak? 10.500. Nah, oke. Tradingnya itu dari 10 November ya ini kita bisa beli sampai terakhir itu 5 Mei expired, masih ada waktu 76 hari ya. Jadi ini kontraknya ini 76 hari ya. 10.500 harga ini strike price ya. Nah jadi maksudnya gimana, kalau nanti Mandiri bulan Mei di atas 10.500, nah sisanya kamu profit ya, kamu profit dari waran terstruktur itu gitu. Oke, ya jelas nggak sampai sini? Oke, ada mau tanya nggak? Pak Made, Pak Andi, Pak Balmi ya? Oke, Pak Suwanto, Pak John, Pak Yuda, ada jelas nggak? Mau tanya nggak? Oke, jelas nggak? Oke ya, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ya itulah Pak. Jadi kalau di Indonesia begitu, ya oke cara bacanya. Ya cuma masalahnya kalau di Indo ya ada satu yang saya harus kasih tahu. Sebentar, ada chat. Kalau di pertengahan sebelum expired cross bagaimana? Kalau di US, ini Pak John yang nanya ya, Pak, kalau saya misalnya beli yang Mandiri nih, saya mau buang di tengah-tengah nih, boleh nggak? Nah, oke. Kalau harusnya sih boleh, harus ya. Kalau di hukum US option itu boleh. Boleh, kapanpun boleh. Mau Bapak mau sehari itu selepas boleh. Nah, kalau di Indo, terus terang, ya oke, saya belum dapat info pastinya. Nah, terus terang saya belum dapat gitu. Nanti saya cari itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau di US ini memang opsi itu dari US Pak ya awalnya. Kalau di US boleh. Gitu oke. Tapi saya dengar dia European style. Saya dengar dia European style. Kalau yang waran terstruktur ini namanya European style. Harusnya bisa. Waran struktur itu namanya European style. Oke. Ya harusnya bisa. Gitu oke. Jadi sebelum kena apa? Sebelum kena assignment dilepas bisa. Gitu oke, tapi nanti saya akan cari infonya lagi deh ya. Kalau di US boleh ya, boleh lepas gitu oke. Nah cuma saya harus kasih tahu masalahnya di sini ya, di Indo ini sayangnya cuma ada surat call. Sayangnya kalau kita lihat tipenya di sini cuma ada surat call ya. Oke, ini mana ya tipenya nih, pilih penerbit terus pilih SW surat warannya tuh, putih nggak ada, kosong. Saya klik vote ya, tuh kosong. Nggak ada. Ya, itu kelemahan pertama. Option di Indonesia itu tuh nggak ada surat put, adanya surat call doang.
Ya, ini saya ganti ya call ya. Nah, call banyak Pak. Nah, ini udah ini ya, terizin ya, terregulasi ya. Kalau call-nya banyak, ya call putnya tidak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya sahamnya turun, ya harapannya kan bisa beli surat put kan. Nah, ini nggak ada. Ya, itu loh. Itu salah satu kelemahannya. Ya, oke, yang waran struktur atau option di Indonesia ini. Ya, oke, belum ada ininya, call-nya. Gitu, oke. Tapi kalau Bapak misalnya mau trade, mau ajak saya boleh. Nanti saya bisa bantu. Gitu, oke. Cuma ini cuma tahu call doang. Itu aja sih kelemahannya. Ya ini nih waran terstruktur atau option Indonesia. Saya ngomongnya option Indonesia aja ya, biar gampang ya, biar enak gitu. Ya ini option di Bursa Efek Indonesia. Gitu, oke. Nah, ini kalau nanya sama saya, Pak, saya udah dari 2004, Pak. Ya, saya di Kaskus. Ini buku saya. Tadi Pak Andi udah beli buku saya. Thank you loh. Ya, oke, thank you loh. Ini buku saya udah nggak ada di Gramet, Pak. Ya, oke, tapi thank you loh. Ya, buku saya ini sebenarnya pengenalan doang tentang option. Ini sebenarnya saya udah ngomong ini di buku saya di tahun 2012, tahun 2010, Pak. 2010 saya udah ngomong tentang buku ini. Tentang ini sebenarnya pengenalan doang buku ini. Tentang surat put, surat call. Ya, saya udah ada. Gitu kan. Tapi kan saya namanya option waktu itu, bukan waran terstruktur. Ya, tapi kalau misalnya memang namanya waran terstruktur, pasti saya pakai nama itu. Gitu, oke. Tapi saya ngomong option Indonesia aja ya. Nah, itu saya juga udah berapa kali masuk koran, ya, masuk majalah gitu, oke. Terus sama gini, apa sih namanya, interview kayak ginilah, kasih penyuluhan, edukasi. Nah, oke, ya banyak lah. Ya, oke. Saya mainnya di forex sama di option, ya, oke. Forex juga saya ada bikin indikator, gitu, oke. Jadi ya saya pernah kerja juga di sekuritas, ya, oke, di MNC Tower. Oke, nah ini juga saya pernah masuk TV, tapi sekarang mau masuk TV lagi. Pak Bani ada nanya, Pak Bani. Dari penjelasan tadi untuk trading option kita hanya mendapatkan untuk harga naik. Ya, betul. Betul sekali. Ya, betul. Ini Pak Bani ada ngomong tanya. Dari penjelasan saya untuk trading option Indo, kita hanya dapat untung kalau harga naik. Betul. Soalnya tidak ada surat put, itu aja. Betul, betul. Itu tadi ada yang nanya. Pertanyaan bagus. Ya. Oke, ini saya lanjutin ya. Ini saya bukan orang baru di option. Istilahnya udah orang tua. Dari masuk koran. Nah, oke, ini sebelum corona ya. Kita kalau workshop tuh rame loh, Pak. Ya rame. Gitu. Oke, cukup rame banget. Ya, oke, ini waktu itu di cafe sebelum corona ya ada yang private juga. Oke, saya pernah gabung di Vibis. Ya, Jakarta, ini foto saya nih waktu muda. Ya 2004 sampai 2023 tuh udah mau 20 tahun loh saya di option. Iya, betul, Pak. Betul. Ya udah mau 20 tahun gitu. Oke. Nah, ini juga nih ada nih nama saya nih. Ya ini nama saya, tapi Bapak panggil aja Ancol lah. Oh ya, orang nggak tahu nama saya. Ya ini kelihatan ya, nih foto saya. Tuh ya, ini tahun 2009 Pak nih, bayangin nih. Kelihatan kan di sini ada tahunnya nih 2009. Jadi dari 2009 tuh saya udah ngajarin waran terstruktur, Pak. Ya. Oke, udah ngajarin Pak, ya optionnya Indo, waran terstruktur 2009 Pak. Gitu. Jadi sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 14 tahun yang lalu gitu. Oke, udah saya ngajarin. Ya. Nah, ini ya oke, ini murid-murid kita ya awal-awal banyak ya. Oke, saya lagi corona. Kita pernah live trade juga. Karena kita optionnya yang Indonesia cuma call doang, tidak ada put, ya terpaksa kita harus pakai yang US punya. Kita biasa tradingnya di option US gitu. Oke, kenapa? Ini aku kasih tahu bedanya. Sebentar ya, tadi sampai mana nih? Sampai sini ya. Oke, ini saya kasih tahu bedanya. Nah, kalau di US tadi yang saya Pak Andi kita udah bahas, kalau di US itu pemilihannya ada dua, Pak. Ada call dan ada put. Nah, gitu. Ada call dan ada put. Kelihatan ya bedanya ya. Di put juga bisa. Kalau misalnya ngerasa sahamnya turun, kita bisa ambil put. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Nah, ini DT ini juga banyak, Pak, surat kontraknya. Kalau di Indonesia kayaknya cuma satu ya, 76 hari ya. Kalau dia banyak, Pak. Sampai yang mingguan pun ada. Yang expired mingguan. Ya, 35 hari, 42 hari. Lebih fleksibel, Pak. Ya, lebih fleksibel. Soalnya ini option di market US. Udah dari tahun 72, Pak. Ini saya belum lahir, Pak. 1972. Mereka udah ada option. Gitu, oke. Jadi udah lebih canggih lah. Oke, ada pertanyaan. Ya, oke. Kalau mau nanya silakan ya. Oke, kalau nggak pakai mic boleh. Kalau di opsi market berarti kita potensi profit saat kita open, artinya alat tersebut bisa potensi. Betul, betul Pak. Ya, oke, itu namanya strangle.
atau straddle. Oke, strategi. Itu betul. Ada namanya, Pak. Itu betul. Misalnya kita ngeliat Apple ya. Wah, nih Pak Ancol, ini Apple mau naik banyak nih Pak Ancol. Saya misalnya mau ambil 1 bulan, saya langsung ambil put call dan langsung ambil put dua-duanya. Betul, Pak. Tuh. Bisa dua-duanya. Ya, mau naik mau turun bisa profit. Saya ngomong bisa ya. Saya ngomong bisa nih, bukan pasti, bisa. Gitu, oke, tapi ada hal-hal yang kalian harus tahu. Ya, oke, kenapa trading ini nih nggak selalu profit? Ya, tidak selalu profit. Ya, oke, kalau orang profit mah orang udah pakai ini aja tiap hari, Pak. Udah pasti untung kok. Ternyata nggak seindah itu, Pak. Tapi bisa kayak begitu. Ambil call dan put, berharap dia bakal naik. Betul. Berarti dia naik, kalau naik untung, turun untung. Gitu. Ya itu bisa. Ya, tapi itu bisa. Ya, oke, ada mau tanya nggak sampai sini? Oke, ada nanya lagi. Pak, kalau bisa pakai mic aja ya, Pak. Pak, Mungkin kalau lagi bisa di pakai. jalan, Pak. Oh Lagi iya. di jalan tadi. Iya. Nah, tapi dia ketik-ketik bisa. Ya, susah mana? Ngomong sama ketik, susah ketik. Ya mungkin di jalan lagi banyak motor. Iya, oh ya udahlah. Ya, oke. Untuk modal ke account kira-kira berapa? Banyak yang nanya karena kalau untuk pelatihannya udah tahu. Emang Bapak udah tahu pelatihan saya. Udah tahu gak dia lo? Oke. Oke, gini Pak. Kalau untuk yang modal bisa mulai dengan 1.000. Oke, bisa mulai dengan 1.000. Saya selalu ngomong gitu. Ke Pak Andi juga saya ngomong begitu ya. Mulai dengan 1.000. $1.000 ya. Nanti kalau bisa udah jago baru tambah modal. Ya, saya selalu ngomong gitu. Ya, kalau udah jago, boleh tambah modal. Ya kayak contoh di Apple ini modalnya berapa? Ini modalnya 555 ditambah 350. Ya, oke, berarti sekitar 900. Pas masuk. Ya, ini 900 nih modalnya. Ya, oke, ini 900 kalau mau ambil buy call dan buy put sama 30 hari ya, sebulan. Tapi kalau misalnya mau ambil putnya doang, ambil putnya doang, putnya 500, call-nya 300-an. Ya, oke, kalau mau ambil salah satu. Ya, oke, 1.000 bisa, tapi cuma bisa satu kontrak ya, balik lagi ya. Modalnya dikit ya, berarti mainnya juga tahu diri juga. Mainnya satu kontrak aja, yang banyak-banyak gitu. Oke, jelas ya, oke Pak ini ya. Pak Bani ya. Oke. Ya, saya lanjut ya. Oke, ini yang tentang option. Indo udah ada ya, namanya waran terstruktur, tadi udah dijelasin. Ini yang tadi ya prestasi saya. Oke, dari tahun 2004 kita pernah live trade ya deh di McDonald. Ya kita pinjam tempat waktu itu kita trade sama-sama. Oh, rame Pak, lumayan sampai jam 4 pagi. Ini iseng banget kita ngadain gitu. Oke, suatu saat kita pengen nggak. Soalnya ini malam Pak, market US itu malam. Ya nanti bulan Maret tuh 8:30 malam. Jam 8:30 malam waktu Jakarta ya, 8:30 malam sampai jam 3 pagi. Tapi saya biasa trade sampai jam 12 sudah saya tinggal. Gitu, oke, kita kan trading kan jangan sampai begadang gitu kan, bikin kita nggak sehat gitu. Itu kurang bagus juga. Ya, oke, saya paling jam 12, jam 11 udah tahu posisi, udah tidur aja. Nggak apa-apa. Ya, kalau kita strategi kita yang kita ajarin bisa kita tinggal, Pak. Ya, ini karena kita lagi mau day trade aja. Nah, ini lagi kita mau day trade. Ya, kita mau day trade, kita ikutan. Sorry Ya. Pak Ancol, Nah, mau tanya, Pak Made, ya. ya pakai account-nya pakai cash atau margin ya pakainya? Margin, Pak. Ini Pak Made dari Bali ya? Iya dari Bali. Aduh, akhirnya kita bisa ngobrol, Pak. Tahunya dari chat doang. Gitu. Pak Made udah tahu tentang option? Udah tahu. Udah tahu. Bapak tahunya lebih ke forex ya, Pak? Enggak sih. Ini. Option. Pak Made. Pak Made yang waktu itu kita mau ngadain di Bali ya? Iya, kayaknya waktu itu COVID deh. Sebelum COVID kayaknya pernah mau ngadain di Bali, tapi pesertanya kayaknya kurang dari 10 deh. Iya, kurang banyak. Kayaknya. Kurang banyak. Soalnya saya udah pernah ke Solo, ke Medan, ke Semarang gitu. Ya kalau 10 orang saya jalan ke sana, ke tempat Bapak. Ya. Ada 10 orang aja ikutan pelatihan, saya terbang ke sana. Ya, saya udah sering ke Surabaya. Kalau Surabaya tiap bulan sekali, Pak. Tahun 2010-an saya tiap bulan sekali. Soalnya pesertanya lumayan banyak. Gitu. Kayak orang Bali pun ikut saya di Surabaya. Gitu. Saya ada beberapa kenal alumni saya, Pak Ivan dari Bali, ada beberapa. Iya. Gitu. Oke, tapi ya pokoknya kalau ada 10 orang saya langsung jalan. Gitu. Oke, gimana Pak Made? Tadi mau nanya apa? Silakan. Enggak, tadi yang mau nanya cash account atau ini. Jadi margin, kalau misalnya margin itu kan berarti kan pakai jurus semua tuh ya. Buy call buy putnya juga bisa kok.
Iya, tapi kan kena PDT rule kalau $1.000. Oh iya, iya PDT, betul, betul. Kan tapi kita nggak ngajarin PDT, Pak. Hmm. Tapi kalau by PDT, iya, betul. Kita nggak ada ngajarin day trade di sini. Kita ngajarin strategi yang bisa ditinggal aja tidur. Gitu. Tapi kalau cocok day trade, nggak apa-apa. Nanti kita bisa bahas. Gitu, oke? Betul, margin. Kita pakai margin. Ya, ada PDT rule, betul. Gitu, oke? Tapi PDT rule bisa diakalin, Pak. Bisa diakalin biar nggak kena. Ya, nanti kita kasih tahu. Oke, ada lagi nggak, Pak Made? Nanya. Tuh, Pak Made hilang. Halo? Pak Made? Ya, hilang. Ada pertanyaan lagi dari chat nih. Pak Bani ya. Tentang Bani. weekly profit yang tanggal 25. Pak Ancol, sales live. Oh ya Pak Suwanto, ya sayang sekali ya, nggak ada mic ya. Ya, baik Pak Suwanto, makasih. Pak, tentang weekly profit yang tanggal 25. Iya, ini maksudnya apa? Pertanyaannya kurang jelas nih. Pak ini, Pak Bani. Bani, saya kurang jelas nih. Maksudnya apa nih? Weekly profit yang tanggal 25. Ini kurang jelas, Pak. Ya. Oke, kurang jelas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya pakai mic aja. Ya, oke, masuknya weekly profit. Oh, yang tanggal 25 pelatihan. Itu maksudnya tiap minggu kita bisa nikmati profit kita. Nah, nggak lama-lama, Pak. Itu maksudnya, Pak. Weekly profit. Kita pakai weekly option. Ya, nanti kita ajarin fokus di weekly. Soalnya saya tahu orang Indo tuh nggak mau lama-lama, Pak. Nunggu sebulan tuh kayaknya gatel gitu duitnya. Makanya saya ajarin yang lumayan cepat. Lumayan cepat. Ya, oke, lumayan cepat ya mingguan, weekly. Ya, jadi tiap minggu ya kamu udah bisa nikmati profit. Ya, oke, itu pelajaran baru, Pak. Itu strategi baru yang benar-benar baru kita ajarin. Ya, nanti ada grup khusus untuk pelatihan itu. Ya, itu grup khusus. Ya, sama nanti saya kasih Bapak masuk ikut trading room saya. Nanti saya kasih signal. Ya, saya kasih signal live trade. Itu loh, Pak. Ya, yang minggu depan. Ya, itu udah spesial banget, Pak. Itu udah spesial banget ya yang minggu depan. Udah ada pesertanya juga sih. Gitu. Oke. Ya, Pak, sorry. Pak Yogi, udah saya kasih tahu kan harganya Pak Yogi? Udah Pak. Udah kan Pak ya? itu, Udah. Pak itu tanya lagi tuh Pak Bani itu. Baik, Weekly silakan. profit melototi chart tiap hari atau bagaimana Pak? Oh, tidak. Tidak. Kita trade tinggal. Nggak perlu plototin chart. Nggak perlu. Trade dari jam 9:30, udah tinggal. Nanti take profitnya sekitar jam 9:30 juga. Udah, that's it. Enak kan? Pokoknya saya kalau ada cara susah, saya bikin semudah mungkin. Ya, oke, Bapak ada edukasi. Ya udah, silakan. Oke. Ya, ini saya ya waktu itu kita iseng-iseng live trade. Ini benar-benar iseng banget. Ini iseng banget kita mau live trade coba-coba gitu. Oke, mudah-mudahan nanti kalau udah sesudah corona kita bisa coba lagi. Ya, ini iseng banget sampai pagi. Oke, nah ini dia. Ya, oke, ini udah banyak murid-murid. Ya, oke. Nah, ini hasil-hasilnya. Pak Anco, hasil-hasilnya gimana? Aduh, dilihat aja, Pak. Ya, oke, nanti saya kasih linknya. Bapak baca sendiri deh. Pak Yogi udah saya kasihkan linknya, Pak. Udah Pak. Udah kasihkan yang videonya juga dia ngomong gitu. Iya. Oke, ya oke, berkat jadi murid Banyak. Anco, terima kasih banyak. Oke, mantap. Ya oke, hasil-hasilnya nanti lihat aja deh. Aduh, saya biar berarti Bapak lihat sendiri deh. Oke, kita udah PT ya, jangan lupa kita udah PT. Ya, kita udah berbadan legal hukum, kita PT basisnya edukasi. Ya, basisnya edukasi. Kita benar-benar edukasi. Jadi kita nggak galang dana. Ya, saya juga nggak mau galang dana kalian. Nanti saya ditangkap lagi. Ke Indraket. Ya, oke, nggak boleh galang dana di sini. Oke, ya kita udah PT. Ya. Nah, kalau zaman dulu kan kita ya umur saya ya, tahun 80 ya, ada duit simpan di bank ya, ada duit simpan di bank. Sekarang bunga udah hampir nol ya. Jadi disimpan di bank tuh udah kayak apa ya? Kayak tempat penitipan. Bukan berbunga lagi. Zaman dulu orang tua saya gitu, Pak. Kalau ada duit simpan di bank, zaman dulu kan bunganya kan sampai 20% per tahun, Pak. Ada yang bisa kasih 20% per tahun, Pak. 5 tahun udah balik modal. Zaman sekarang, aduh, nggak bisa, Pak. Ya, zaman dulu begitu, Pak, di bank. Bener nggak, Pak Bayi? Sekarang mentok di 7%, Pak. Oh, 7% ya? Oh, masih oke loh. 7%. Tapi itu untuk bank-bank yang ada di Play Store itu, Pak. Oh, wah, itu hati-hati loh, Pak. Kayak Ya, Neobank, Cbank kan begitu tuh. kemarin kan ada kasus kan? Apa gitu, bank apa gitu? Lupa saya. Ya, tapi hati-hati lah. Lupa Apa saya. ya? Indosuria apa itu Pak? Indosuria bukan bank, Pak. Dia broker. Bukan ya?
broker Dia ya? broker gitu, dia mainin duit orang. Itu aja yang berizin loh. Sama ya. Itu aja yang berizin Oh. begitu loh. Dia mainin duit orang, Pak. Indosuria itu. Saya nggak tahu uangnya kemana gitu lah. Kayak uang nasabahnya kemana gitu, nggak ngerti juga. Ya oke. Ya udah, saya lanjut ya. Pokoknya bank itu, aduh, bank-bank dulu, bank-bank yang kayak Mandiri, BCA tuh bisa kasih 20% Pak, zaman saya. Ya oke, sekarang mah udah nggak bisa. Ya zaman dulu. Ya makanya sekarang ya harus cari alternatif lah. Gitu, oke. Pak Anco, enaknya jadi trader apa sih? Ya nggak usah bangun pagi, Pak. Ya nggak usah bangun pagi kalau udah bisa menghasilkan, bener nggak? Udah jalanin bisnis sendiri. Ya, nggak usah dimarahin bos, pakai baju seenaknya. Ya, oke, kalau jadi bos ya nggak usah urus pegawai, Pak. Apalagi marah-marahin pegawai, nggak usah. Yang penting marah-marahnya paling monitor Bapak. Ya bener nggak? Oke, nggak perlu pusing stok barang, pusing langganan gitu. Ya itulah enaknya, Pak. Nah, Panco, kok murid Bapak gimana? Murid saya nggak jalanin dua-duanya. Saya selalu jalanin gitu. Ada yang kerja sambil trading, ada. Ada yang jalanin toko, bisnis sambil trading, option, ada. Saya encourage gitu, Pak. Jalanin dua-duanya, nggak apa-apa. Ya, selagi Bapak ada kerjaan, selagi Bapak ada bisnis, jalanin aja dua-duanya. Ya, oke. Tapi kalau misalnya amit-amit kerjaannya dipecat atau bisnisnya bangkrut, nah Bapak masih bisa trading, bisa cari duit di trading. Gitu loh harapan saya. Ya, tapi jalanin aja dua-duanya. Oke. Ya, jalanin dua-duanya. Nah, ini Pak, murid-murid saya tuh. Ya, ini salah satu Pak. Ya, ini pakai line gitu ya. Ya, oke, ini salah satu tuh mau live trading. Ya, dia sampai mau resign loh. Tuh. Kelihatan kan? Dia mau resign loh. Siap-siap mau resign, mau full time trader. Ya, oke. Banyak Pak. Ini murid-murid saya. Tuh, ada yang bilang gitu ya, ketemuan gitu. Cari uang di option aja bisa kok. Gitu. Oke, itu udah banyak Pak, beberapa orang. Ya, oke, tapi kalau saya encourage jalanin dua-duanya Pak. Ya, kerja juga, bisnis juga, tradingnya juga jalan gitu. Pak Aco, apakah ada waktu? Ada kok, tenang aja, tergantung niat aja. Ada kok. Ya, oke, saya soalnya apa ya? Saya ngajarin trading ke kalian nggak harus lihat ke monitor terus, nggak harus. Ya bisa ditinggal. Oke, ada kok. Ya, oke, tenang aja. Ya, oke, tapi kalau mau fokus trading ya udah, kalau udah siap silakan. Itu kan ke kalian semua. Gitu, oke. Jadi Pak Anco mau nunggu uang banyak Pak Anco biar bisa main option, biar bisa main saham, biar bisa main waran terstruktur gitu, nggak perlu Pak. Ya oke, modalnya relatif kecil kok. Ya oke, nanti kita ajarin. Ya oke, bisa di mana aja Pak. Ya oke, bahkan di gudang. Ini abang-abang nih, abang-abang tukang baju gitu. Ya oke, main saham tuh. Ya oke, bisa di mana aja, cuma perlu laptop aja sama koneksi internet, cukup. Gitu, oke. Ya tapi kalau saham udah tahu ya, oke, kalau turun rugi, kalau naik kita senang. Nah makanya itulah kita ada option, ya ada yang namanya put. Ya kalau misalnya sahamnya turun kita pakai put, begitu. Oke. Nah ini soal option ya, oke, koko maaf naik, koput maaf turun. Ya kayak ilustrasinya kalau misalnya ada rumah 1M, kita ambil call optionnya 10 juta, ya rumahnya naik, nah kita dapat harganya sesuai kenaikannya. Kalau modalnya cuma 10 juta. Gitu loh, opsinya begitu, Pak. Pengungkit, Pak. Ya, jadi kita misalnya harga opsinya 10 juta, kita beli seakan-akan kita punya rumah di 1M. Kalau dia naik kita dapat untung. Ya, oke. Nah, kalau aslinya, kalau kita lihat aslinya ini sama kayak Apple ini, Pak. Ya, oke. Nah, kayak gini, Pak. Ya, kita keluar duit 300, ini kelihatan ya, keluar duit 300, nih 350. Nih saya linkerin. Keluar duit 350. Ya, oke. Seakan-akan kita punya harga Apple, punya saham Apple di 155. Satu lot. Kita punya saham Apple di 155 harganya, satu lot. Kalau sahamnya naik, misalnya 155 jadi 157, berarti untung kita udah 2 kali 100, udah 200. Ya, kalau misalnya naik 10, berarti untung kita, ini udah dihitung sih kalkulator sih. Ya, 155 naik 10, berarti 165. 10 kali 100, 1000. Udah untung 1000 gitu loh. Oke, jadi itu Pak opsi pengungkit. Cuma ini ada jangka waktunya ya. Kita ambil contoh ya 30 hari. Kalau kita ambil contoh, kalau 30 hari dia nggak di atas 155 ya kita rugi. Ya gitu aja, kalau di atas 155 kita untung. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, tentang apa surat option. Oke. Kalau surat put sebaliknya. Ya, kalau surat put sebaliknya. Oke, nah ini saya apa ya? Ini bukan flexing ya. Ini cuma saya kasih tahu ya kalau saya pernah trading di 3 broker sekaligus. Ini IB, kayak udah tahu ya. Ini IB, ini semua real count, Pak. Ya, saya pernah coba bandingin broker. Ya, ini TOS, ini real count, hijau soalnya warnanya. Kalau demo itu kuning. Ya, sama satu lagi di Tasty.
Nah, tuh. Ya, ini tiga-tiganya live. Ya, oke, saya pernah coba bandingin 3 broker sekaligus dan pernah trade juga 3 broker. Ya, yang ada pusing ya, iya pusing emang. Ya, tapi saya pernah coba. Ya, ini 3 broker sekaligus. Oke, jadi kalau misalnya Bapak nanya broker, saya setidaknya udah pernah lah, udah tahu lah, kurang lebih lah. Gitu, oke. Tapi yang kita broker kita pakai ini benar semua ya Pak ya. Ada legalitas ya. Bukan broker-broker yang nggak jelas ya. Ya, oke, apalagi IB. Siapa yang nggak tahu IB? Ini broker udah dari tahun 50 Pak. Ya, oke, jadi udah lama banget. Udah WD beberapa kali juga nggak masalah. Nggak usah khawatir. Yang penting ada izinnya ini Pak. FINRA, SIPC, NFA. Nah, ada izin ini beres. Nggak usah khawatir, uang Anda aman. Nggak bakal dibawa kabur. Gitu aja. Oke, itu beres. Ya, oke. Nah, ini ya oke, kenapa boleh alternatif option? Karena bisa 2 arah, Pak. Ya, kalau saham kan cuma 1 arah. Gitu. Oke. Dan option kan bisa beli saham tanpa keluar duit modal lebih banyak. Nah, gitu loh. Jadi contohnya begini. Ini kan kalau misalnya kita mau beli Apple, ini kan Apple kan di harga 152. Ini Apple di harga 152. Kalau kita beli sahamnya kan kita harus keluar duit 15.200 dolar. Ya, tapi kalau option ya cuma keluar 350. Nah, oke, jauh kan? Harganya 350 doang. Oke, jauh kan? Bedanya. Gitu, oke, jadi nggak modal kecil, seakan-akan kita bisa nyewa saham. Nah, kayak gitu kan Pak, saya ngomongnya biar enak. Nyewa saham. Ya, nyewa saham, berarti kalau sahamnya naik, kita untung. Gitu, oke. Ya, oke. Terus, apa lagi ya? Sorry ya, Pak, baik, ada suara motor masuk, soalnya. Oke, terus habis itu apa ya? Nah, ini ya, ini hasil saya. Ya, oke, saya di IB. Ya, oke, saya bisa dapat segini, Pak. Ya, 53%. Ya, dalam 1 tahun YTD tuh ya, kelihatan ya. Oke, ini di IB ya, ini saya punya, ini portofolio saya kasih di Kaskus, Bapak lihat aja ya. Ini saya gedein. Nah, ini di IB ya kan kelihatan kan nama saya ya, 50% dalam setahun gitu. Oke, tapi ini loh Pak, tapi tetap aja yang namanya pelatihan itu percuma kalau gurunya profit tapi muridnya enggak. Nah, itu loh. Ya, bagi saya itu kalau saya ngajarin kalian, ngelatih kalian, kaliannya harus profit, harus bisa profit juga, gitu. Jadi percuma kalau saya profit, tapi kaliannya enggak, murid saya enggak. Nah itu, ya, oke. Jadi saya selalu pegang itu, ya. Oke, jadi kalau saya pelatihan, percuma Pak, gurunya profit tapi muridnya enggak, gitu. Oke, jadi percuma gitu loh. Saya dapat bisa 50% setahun, saya bisa dapat profit segini, ya, oke. Tapi muridnya nggak berhasil gitu, ya, oke. Itu nggak bagus kayak gitu ya. Jadi itulah kita kejar. Kalau di pelatihan kita kejar Pak, supaya muridnya itu bisa profit semua Pak. Ya, oke, kayak gini Pak. Nah, ini testimonial. Ini zaman BlackBerry ya Pak. Ya, zaman BlackBerry pun udah ada yang kasih hasil Pak. Tuh. Ya, oke, 30%. Ya, oke. Terus ini sayang namanya saya nggak saya ini ya. Oke, namanya saya nggak ini. Nah, ini YouTube Pak. Ini testimonial banyak banget. Aduh, nanti udah Bapak lihat aja sendiri deh. Sampai ada yang bisa beli rumah, Pak. Gitu, dari option. Ya, kayak itu semua ya dengan apa ya? Dengan senang hati saya bilang bangga juga sih murid saya. Murid saya bisa begitu ya. Oke, bangga juga sih. Nah, ini Pak. Bapak boleh lihat aja. Itu juga ada ilmunya juga. Ya, oke, boleh lihat hasil-hasil dari murid-murid kita. Gitu, oke. Sampai Bapak ragu juga, saya nggak tahu gimana saya yakinin Bapak. Ya, oke. Saya udah kasih lihat kalau saya bisa make money, bisa profit. Saya udah kasih lihat murid saya juga bisa make money. Nah, nanti Bapak lihat sendiri deh. Ya, oke, kalau masih ngerasa nggak percaya juga, saya bingung. Ngeyakininya gimana Pak Yogi, saya bingung. Ya, video udah ada. Ini live semua loh. Dia ngomong loh. Hasilnya dia gimana gitu ya. Bapak nanti lihat aja deh. Secara tertulis maupun secara lisan. Ya, gitu. Oke, soalnya kita setiap itu Pak, setiap minggu ya, nanti Bapak lihat aja videonya ya, ada yang dapat 6.000 per bulan, ada yang dapat 10.000 gitu ya, ada kebeli rumah. Aduh, Bapak lihat aja deh. Ya, videonya ada gitu. Oke, Bapak dengerin sendiri deh. Gitu, oke. Pak Ancol, ini pasti dibayar Pak Ancol. Gila kali saya bayar. Kalau ini di depan murid-murid saya semua, Pak. Mereka ngomong di depan murid saya semua. Jadi dia nggak ngomong private ke saya. Ya, dia ngomong di depan murid-murid saya semua. Gitu, oke. Jadi dia ngomong sendiri gitu, oke. Kalau misalnya saya bayar mereka, udah pasti mereka ada yang ngomong nggak? Gitu, oke. Bapak lihat sendiri semua.
Ya itu spontan semua. Gitu, oke. Jadi mereka tiap minggu kan kita bina, tiap minggu kan kita zoom gitu. Kan mereka nggak kasih tahu hasil gitu. Hasilnya profit gak, ini gak gitu. Oke. Nah, ini kebetulan Bapak kita ngomong begini, ini baru kemarin, Pak. Baru kemarin kita tiap minggu kita ini loh, apa? Tiap minggu kita apa ya? Kita konsultasi tiap minggu. Tiap minggu kita konsultasi gimana mereka progresnya segala macam gitu ya, gimana hasilnya. Nah, ini dari Singapura, Pak. Baru kemarin hari Jumat. Dia ngomong sendiri ya. Oke, dengerin aja. Mudah-mudahan dengerin. Silakan begini, ada mau tanya? Enggak, sebenarnya sih masih comfortable, Pak. Ya. Pakai strategi apa yang saya ajarin? Ya, biasa itu kalender sama apa? Sama vertical, Oh, oke. ya, vertical spread itu debit, ya. Oke, good. Oh, sorry. Bagus. Ya, kayak gimana Pak? Ada mau tanya atau apa? Ya, Belum, Pak. Soalnya masih untung, Pak. Nanti kalau udah mulai sering rugi, nanti saya pikir ini udah butuh ini update, refresh gitu, Pak. ya justru harusnya makin untung biar bisa untung terus. Kan silakan. Ya, tapi saya senang loh pakai ini ngomong profit terus. Ya, masih. Ya jangan Masih, bilang masih ya. dong. Ya, saya senang loh ngomong profit terus. Berarti kan saya kan ngajak nggak sia-sia. Ya itu dari Singapura. Ya oke, jadi dia kemarin itu dia ngomong gitu, ini udah masih profit. Nanti kalau rugi baru nyari saya, kan kurang ajar. Dia ngomong gitu, kurang ajar kan. Masih profit gitu ya. Nanti kalau udah rugi baru cari saya, kurang ajar gitu. Tapi saya senang dia ngomong ya, oke, ajaran saya berhasil. Ya oke, itu baru Pak. Ini kelihatan tanggalnya 17 Februari, baru kemarin. Gitu ya. Kita pokoknya tiap minggu kita konsultasi. Jadi kalau kita udah ngajarin orang, kita nggak tinggal. Ya, kita konsul terus. Ya, oke, kita lihat cara perkembangan tradingnya gimana, hasilnya gimana. Gitu loh, Pak. Ya, oke. Nah, terus aduh itu banyak banget, Pak. Yang tertulis juga banyak. Kalau Bapak mau lihat yang tertulis, ini saya kasih nih. Oke, sebentar ya. Saya kasih. Yang tertulis. Pak. Aduh, banyak banget, Pak. Ini di Kaskus ini tuh. Yang tertulis. Udah saya kasih aja deh linknya deh. Saya kasih aja linknya deh tuh. Ya, Bapak nanti bisa lihat sendiri lah. Tuh, kasih lihat kan hasilnya kan, profitnya. Gitu, oke. Modal 700, profit 300. Buset. 50% lebih, Pak. Ini dia ngomong sendiri ya. Modal 700, profit 300. Ya, oke. Kelihatan kan? Ya, tuh. Ini chat sendiri, Pak. Gitu, oke. Ini udah ada beratus-beratus orang, Pak. Ya, oke. Nah, ada yang nggak kasih testimonial. Jadi cuma kasih lihat akunnya doang. Ya, oke. Salah satunya murid saya yang berumur 60 tahun ini. Ini dia. Dia nggak ngomong kasih berapa. Ya, ini umurnya 60 tahun. Ya, dia cuma konsultasi ke saya. Nah, ini kelihatan akunnya, Pak. Ya, dia nunggu 100%. Gitu. Oke, dia nggak ngomong. Ya, oke, Bapak boleh lihat deh. Nah, oke, dia nggak ngomong testimonial, tapi kelihatan kok akun dia. Dari modal berapa, profitnya berapa kelihatan di situ. Ya, oke, ya saya senang lah kalau murid-murid saya bisa sukses lah. Ya, oke, intinya pengajaran saya kan pengen murid saya berhasil. Begitu, Pak. Ya, oke, kumpulan testimoni banyak. Oke. Nah, terus juga saya ada program trader dimodalin tapi untuk forex ya. Oke. Nah, terus ini yang baru, Pak. Minggu depan kita mulai, Pak. Ya, ini strategi baru, benar-benar baru. Ya, kita ada live trade, kita ada grup khusus. Ini benar-benar baru. Ya, oke. Ya, oke, nanti testimoni banyak banget. Minggu depan kita akan mulai. Ya. Ini Zoom 4 hari ya, pesertanya udah ada dan ini udah benar-benar baru semua ya pelajarannya, dan ini saya udah tes selama setahun, hasilnya benar-benar bagus. Ini yang strategi yang nanti saya ajarin gitu. Oke, ini kelihatan ya profitnya tuh ya. Oke, jadi tiap minggu, Pak, ya tiap minggu udah bisa take profit gitu. Oke ya, di saham favorit kalian. Nah, kan nanti favoritnya beda-beda, ada yang suka Apple, ada yang suka apa gitu, itu bisa di saham kalian. Yang penting kalian tahu caranya gimana kita bisa take profit tiap minggu. Gitu loh ya, waktunya singkat, cuma seminggu ya. Oke, seminggu take profit. Tapi kalau kalian tiap hari masuk, berarti minggu depannya kalian tiap hari take profit, betul kan ya? Oke, kalau misalnya hari Senin masuk kan nanti kan take profitnya hari Senin minggu depan, hari Selasa masuk
take profitnya kan Selasa minggu depan. Tapi kalau kalian masuk tiap hari, ya berarti kan minggu depannya kan kalian bisa tiap hari take profit. Kayak gitu ya. Nanti diajarin cara ngeternaknya. Cara ternaknya gitu. Gitu. Oke, profitnya bisa berapa Pak Anco? 5% dari modal. Nah, itu aja. Setiap open trade. 5%. Ya, oke, nggak banyak. Ya, tapi stabil. Ya, oke, silakan kalau misalnya ada mau tanya. Saya juga konsultan ya, luar negeri ya, untuk option ya. Kalau kalian buka di Clarity, cari nama saya ada kok. Ya, oke, kalau konsultasi saya segini, Pak. Ya, lumayan. Sejam tuh $60, Pak. Ya, lumayan. Ini konsultasi saya, Pak. Ya, ya lebih murah dari dokter lah. Dokter kan 5 menit. Dokter kan 5 menit 100.000 gitu ya. Oke, Iya. kalau saya ya masih lebih murah dari dokter lah. Gitu ya. Oke, ini dia klien saya dari New York, Pak. Orang New York gitu. Ya, pakai bahasa Inggris ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa kok sama saya. Ya, oke, klien saya tuh ya dari orang CEO ya dari luar negeri, ini dari New York, Pak. Ya, oke, yang konsultasinya ke saya. Ya, jadi saya udah sedikit go internasional lah. Ya, murid saya banyak, Pak. Ada yang dari Maluku, ada yang dari paling jauh Maluku, terus ada yang dari Timur Timur juga ada seorang dokter. Ya, ada dari Malaysia, Australia, itu ada murid-murid. Lihat aja di testimonial, ada kok murid-murid saya. Oke, nah ini harga saya biasanya segini, Pak. Harga saya sekarang biasanya segini. Tapi sekarang udah jauh banget saya kasih promo. Benar-benar untuk strategi baru ini promo banget. Tidak ada di bawah 50%. Di bawah 50% dari ini, Pak. Ya, oke, di bawah 10 juta. Ya, oke, ini benar-benar. Ya, oke, saya nggak kasih harga. Ini harga normal saya. Ini pun ngaku, Pak, di Tokopedia. Kita bisa transaksi Tokopedia kalau mau. Ini udah kelihatan ya, terjual ya. Ratingnya udah jelas ya. Oke, tapi untuk kali ini, strategi baru ini minggu depan, saya nggak kasih harga segini. Ya, oke, udah benar-benar saya pangkas dari itu harga promo banget. Gitu, oke, itu udah strategi bagus banget saya kasih. Oke, nanti Pak Yogi yang itu aja ya. Yang follow up ya. Oke, nanti kita ya, Pak. Senin kita live trade kalau misalnya mau. Ya, kali Senin kita akan live trade. Oke, ya silakan kalau ada mau tanya. Kita minggu depan ada pelatihan ya minggu depan strategi baru ya. Hari Senin itu salah satu strategi yang kita punya. Salah satu, kita ada beberapa strategi yang profitnya tuh probabilitasnya tinggi. Ya, hari Senin kita akan coba salah satu gitu, oke? Jadi nggak semua, salah satu. Ya, kita hari Sabtu depan kita akan mulai. Ya, oke. Ya, udah ada pesertanya jadi pasti jadi. Ya, oke, itu silakan info lengkapnya. Ya, oke, nanti harganya nanti bisa langsung PM aja ya. Oke, kalau misalnya mau ikutan, dilihat dulu aja hasil-hasilnya deh. Kalau misalnya oke, ya kita mulai Sabtu depan. Oke. Ya, silakan. Ada mau tanya nggak? Sampai sini. Pak Andi, Pak Bani, Pak John, ya Pak Yuda. Oke, kita Senin kita live trade. Ya, oke, silakan. Ada mau tanya? Oke, udah, aus saya. Ngomong terus. Habis, kalian nggak ngomong sih. Kalian nggak ngomong. Mari, Pak. Pak Bani. Ya. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Ada tanya mungkin. Mungkin udah paham sih. Nanti dulu. Pak Bani, kalau mau ikutan Senin live trade, boleh. Senin depan. Siap. Boleh, Pak. Mau live trade, boleh. Saya nanti pakai account real. Bapak mau pakai account real, mau pakai virtual, terserah. Tapi resiko tanggung sendiri ya. Ya, soalnya kan saya kalau trading nggak mungkin 100% profit. Saya udah ngomong kan. Udah pasti ada loss-nya. Tapi kita harus ukur loss-nya. Ya kan? Ya, oke. Pasti ada loss-nya juga gitu, oke? Tapi mudah-mudahan Senin bisa profit. Nanti saya kasih tahu probabilitasnya segala. Itu salah satu strategi kita, salah satu. Kita ada banyak strategi. Oke, ya silakan Pak Andi, Pak John, Pak Yuda. Oke, ada mau tanya nggak? Pokoknya pelatihan kita di bawah 10 juta deh, benar-benar murah deh. Benar-benar, soalnya kalau di luar negeri, kalau kamu ikut luar negeri, ya oke, workshop itu 3.000 Pak. Ya, oke, saya terus terang 3.000 US dollar. Paling murah 2.000, itu paling murah. Bapak boleh cek deh. Cek aja di Google ya. Oke, apa ya? Option workshop, option seminar. Nah, coba aja cek. Ya, oke, itu rata-rata yang bagus ya. Rata-rata ya 2.000 sampai 3.000. Bahkan ada yang 5.000, Pak. 5.000 dolar. Ya, orang Indra Ken aja 100 juta. Indra Ken aja matoknya 100 juta. Gila kali. Ya, yang nggak cocok lah buat market Indonesia lah.
Ya terus terang saya ngomong, nggak cocok lah. Gitu kayak saya Saya mau di bawah 10 juta pokoknya. Ya gimana Pak? Silakan. jadi tentang cerita tadi itu sangat Ah, menyedihkan kawan tuh. Ya kenapa? kawan kerap saya begitu karena dia kan mau belajar binary option. Ah, ah. Nah, bayarnya itu 100 juta. Terus Dia pinjam dia bayar Pak. 100 juta itu kan perjanjian di awal katanya bertemu itu nggak seminggu full ketemu Pak. Jadi cuma ketemu 3 hari dan itu pun strateginya nggak full diberikan. Terus? Nah, begitu itu kan dia sedihnya itu dia minjam uang kawan 150 juta, rencana dia itu 100 juta untuk bayar, 50 juta untuk modal begitu. Terus gimana? Oh ya Pak, Nah, saya mau kasih tahu ya, trading itu ah, tidak boleh pinjam uang. Itu tidak boleh. Ya, mantap. itu tidak boleh Pak. Saya udah ngomong, tidak boleh pinjam uang. Hmm. Oke, nanti saya ajarin kenapa. Ya, lanjutin kenapa Pak. Terus? Ya, jadi begitu anehnya ini mentor ini begitu setelah kan dia mengalami down terus-menerus kan. Ah, Dari 50 juta itu dalam satu malam karena psikologi tradingnya nggak bagus terus dipaksakan gitu kan. Sisa sekitar 15 juta lagi apa dalam ya Pak? waktu satu 15 malam. juta. Maksudnya gimana nih? Kan modal tadi kan 50 juta. Tuh. Masuk di akun ketika dia trading waktu saat pelatihan di situ dia bisa profit Pak. Take profit bisa 1 juta. Yang namanya option binary kan. Betul. Terus? Bisa 1 juta, bisa 2 juta gitu. Dia kasih screenshotnya ke saya. Tapi begitu pulang dia down terus gitu. Sampai Kenapa? terakhir Oh, begitu pulang ke rumah maksudnya. pulang ke Ah, rumah dan bertemu dengan mentornya itu pulang ke rumah. Dari modal 50 juta yang tadinya naik 2 juta per hari, 3 juta per hari itu bisa down langsung sisa 15 juta. terus kok bisa down banyak gitu? Nah ya mungkin karena psikologi dan maksa itu kan Pak. Emosi. Oke. Kemudian ketika ditanya mentornya, ayo dong Bang, ajarin kita diajak live trade gitu maksudnya atau berikan dong signal gitu. Jadi Ah, jawaban si mentor ini, saya nggak bisa beri signal atau live trade bareng kamu karena saya mau ciptakan trader mandiri gitu alasannya. ah. Terus? Dan ternyata ya saya analisa ketemu solusinya bahwa ternyata freelance itu memang eh, ya menggunakan akun promo itu tadi Pak. Oke. Nah, terus gimana teman Bapak akhirnya? Akhirnya terakhir kemarin ya dia ditagih dengan kawannya itu segitu mau minjem bank. Sementara dia itu kan ada sertifikat rumah yang sudah masuk situ. Dia PNS, Pak. Waduh, terus? PNS itu dan sebelum itu dia sudah mengajukan bank atas nama dia. Kemudian dia mengembalikan uang kawannya itu mau mengajukan bank sertifikat atas nama ibunya. Jadi Ah, eh, dan nggak bisa karena ibunya udah minjem juga gitu. Waduh, Dan nggak tahu saya sekarang nasibnya beliau. susah dong kayak begitu. PNS ya, pegawai negeri ya. Oke. Dan itu Tapi waktu itu laporin nggak? Laporin Indra Ken juga nggak? enggak Pak, bukan Indra Ken, adalah nggak sebut nama. Oh, kirain Indra Ken. Ya. Oke. Susah juga ya. Tapi kemarin yang ini belum Pak, belum tertangkap saya rasa. Soalnya belum ada beritanya juga kan. Oh, ya udah, oke. Ya udah lah, pokoknya ya pelajaran yang bisa ambil sih, ya nggak boleh pinjam uang itu dapat tanah. Ya itu nggak Hmm. boleh. Pinjam uang itu nggak boleh. Harus pakai uang dingin. Itu udah harus uang dingin. Ya ikut saya mulai dengan 1.000. Nah, oke 1.000 udah nggak perlu minjem lah. 1.000 adalah kamu kumpulin lah. Kalau misalnya nggak ada uang $1.000 juga, virtual dulu. Saya selalu ngomong dulu, virtual dulu sampai udah mantap. Gitu, oke, udah mantap. Nanti kumpulin duitnya, baru nanti kalau udah jalan langsung bisa trading. Langsung bisa mantap tradingnya. Itu saya selalu aja. Itu pinjem nggak boleh. Pinjem nggak boleh. Dan harga workshop saya manusiawi kok, Pak. Benar manusiawi kok. Dengan zaman sekarang gitu, yang inflasinya gila-gilaan, di bawah 10 juta deh. Nanti Pak Yogi yang tawarin deh, semua deh. Gitu, oke. Itu aja sih pelajaran sih. Jangan pinjem uang, jangan pikir cepat kaya, itu nggak boleh. Ya, oke. Karena banyak yang ini Pak, pelatihan-pelatihan nih Pak, Kenapa? yang salah asumsi dalam artian banyak yang mengatakan bahwa ngapain ikut pelatihan kan gitu. Nah, itu. Kemudian nah apa namanya kalau memang mentor tuh bisa kaya dari trading, kenapa dia buat pelatihan dan bayar kan gitu. Itu balik lagi Pak. Kalau gitu Nah, kenapa ada sekolah bisnis?
Wah, itu dia, mantap. Kenapa ada sekolah SD, SMP? Kalau guru aja bisa bisnis gitu, ada sekolah bisnis ngapain? Itu pertanyaan bagus sebenarnya, Pak. Itu zaman dulu, saya cerita dikit. Dulu saya di Kaskus saya sendiri, Pak. Nah, di Kaskus itu saya sendiri. Nggak ada yang bisa ngajarin option. Gitu. Saya perlu pengajar. Tapi saya nggak ada. Jadi saya jatuh bangun, saya coba sendiri. Ya, saya rugi hampir 5.000 loh, Pak. Saya ngomong aja, waktu saya belajar option. Hampir 5.000 saya rugi, Pak. Saya pikir gitu loh, kenapa nggak ada pengajar? Nah, ini kebalik kalau saya mikirnya. Seandainya saya ada yang ngajarin saya nggak mungkin rugi 5.000. Ya, paling saya keluar uang 10 juta lah. Anggap aja buat ilmu lah. Nah, gitu loh. Maksud saya. Jadi saya waktu itu sendiri, Pak. Jadi kalau saya nanya, nggak ada yang jawab. Saya perlu nanya, nggak ada yang jawab. Terpaksa saya harus nanya di luar negeri. Di website luar negeri. Gitu. Jadi kasus waktu itu sendiri, Pak. Dan saya ngalamin, Pak. Cara kita kebingungan, nggak ada yang tolong kita, nggak ada yang ngajarin kita, itu saya ngalamin, Pak. Semua itu. Oke, makanya kenapa saya berani ngajar, karena saya ada ilmu. Saya ada ilmu, saya bisa profit, saya bisa trading, ya kenapa saya nggak ajarin orang lain sih? Gitu loh. Ya. Ya kenapa saya harus egois gitu, saya simpen sendiri. Setuju, Itu Pak. kalau saya. Kayak begitu, itu saya ngalamin. Nah, gitu. Oke, itu kalau saya. Bagi saya sih, nah kadang orang juga begini, Pak, saya ulang lagi. Orang males gitu loh. Ngapain sih uang 8 juta keluarin, uang 10 juta keluarin. Mendingan saya trading sendiri aja, saya bisa profit kok. Tuh buktinya pasti nanti hilang duitnya, bisa beli lipat, Pak. Benar nggak? Ya, Betul, bisa Pak. beli lipat. Daripada Betul. uang duit sampai $2.000, $3.000, ya mendingan keluarin dikit lah buat dapat ilmu. Gitu, Betul, ya. Pak. Gitu, oke. Nah, pengajar juga jangan sembarang pengajar, Pak. Dilihat aja hasilnya dulu. Nah, hasilnya ada nggak? Oke, ya pengajar kan pasti ada yang benar, ada yang enggak. Saya sih ngomong terus terang. Gitu. Ya. Pengajar kan pasti ada yang benar, ada yang enggak. Nah, gitu aja, Pak. Hasil-hasilnya murid-murid saya. Oke, nah, kalau ngomong kayak begini, ini ngomong contoh di Indraken ya. Saya ngomong gini, Indraken. Indraken itu dia profit sendiri. Nah, saya ngomong aja. Ya. Nah, dia profit sendiri. Nah, ada nggak murid-murid dia yang profit? Nah, itu pertanyaan saya. Gitu, oke? Bagi saya tuh suatu pengajaran tuh gagal kalau cuma gurunya doang yang profit. Bagi saya ngomong itu suatu yang gagal kalau cuma gurunya doang yang profit, muridnya enggak. Gitu, oke? Nah, kalau saya pengennya murid saya profit semua, Pak. Gitu. Oke? Nah, buktinya di mana? Ya, buktinya dari omongan mereka semua ini. Di YouTube ini. Gitu. Cek aja sama di tertulis tadi. Gitu loh, Pak. Gitu loh bagi saya, Pak Biar. Setuju, Pak. Gitu, oke? Ya gitu aja sih, Pak, kalau dari saya. Saya rasa mungkin karena banyaknya isu tentang trading, banyak penipuan dan segala macam, itu mungkin mereka negatif thinking atau cara memfilter segala informasi itu dikonklusikan sama begitu, Pak. Ya, itu harus di penyuluhan lah. Istilahnya penyuluhan lah, kayak free webinar ini lah. Penyuluhan gitu. Ya, harus penyuluhan lah. Kayak gitu. Kayak kemarin nanti besok kan saya live trade, Bapak kan pakai account sendiri. Bapak pakai account sendiri, bebas nggak apa-apa. Gitu. Kayak saya kasih kok, nggak apa-apa sekali gitu. Pakai strategi salah satu saya strategi ada 10, Pak. Besok saya kasih tahu salah satunya. Gitu gratis kok. Saya kasih. Siap. Gitu nggak masalah gitu ya, nanti hari Senin jam 9:30 ya pas buka market ya, oke kita lihat kondisi market, kalau oke kita masuk gitu. Oke ya, silakan Pak Yogi, Pak Andi, Pak siapa Pak Yogi, Pak Beni aja, Pak. Beni ya, Beni. sorry. Saya agak susah ngafalin orang kalau udah lama baru ini. Pak Beni ya, saya gitu. Pak Beni, Pak John, Pak Yuda, silakan. Yuk, ada mau tanya lagi nggak? Silakan. Oke. Ya, kalau zaman waktu itu saya nggak ada pengajar, saya udah ngalamin, Pak. Dari tahun 2004, Pak, saya udah ngalamin. Nggak ada yang bisa ngajarin saya tanya juga bingung mau kemana. Sendirian gitu, nggak ada yang bimbing, aduh itu udah saya ngalamin. Kayak gitu. Gitu kan, jadi saya nggak mau ada yang seperti saya lah, istilahnya begitulah. Ada yang bimbing nggak cuma pelatihan, Pak. Maksudnya kalau di luar, kalau mau nanya saya jawab kok. Pasti saya jawab. Ya, kalau nanya trading apa segala macam, pasti saya jawab kok. Gitu. Oke, jadi nggak cuma pelatihan doang. Di luar pelatihan, kok mau nanya strategi, nanya ini pasti saya jawab. Gitu, oke. Ya, silakan. Oke, Pak Yogi.
Kah mungkin Bapak Ah. tidak ada yang mau tanya lagi Oh, atau ini mungkin ada besok ya. ini ada testimonial Ada. lagi nih. Ini ada testimonial lagi masuk nih. Gitu. Gini ya. Ini Bapak baca sendiri deh. Tapi ini kebetulan forex sih ya. Dia ngomong ya. Ini barusan Forex. ada yang masuk deh. Ini kebetulan ya kan saya memang ngajar dua itu. Fokus saya di itu, forex sama di option. Nah, ini kebetulan ini. Ini barusan aja nih. Nah, ini Bapak lihat sendiri deh. Tuh. Nah, guys, saya udah kirim ke grup Telegram. Nah, tuh. Oke, dia ngomong sendiri. Tuh, saya nggak jawab, saya nggak minta ya. Saya nggak apa ya. Tiba-tiba dia kasih lihat akunnya, profit semua, ruginya dikit. Tuh, oke, saya tutup profit minggu ini $200. Boleh dikit nanya nggak? Oh, lihat aja. Oke, Pak Yogi, sorry, kelihatan nggak di Telegram? Belum, Pak. Oh, nggak, Pak Yogi maksud saya. Yang di Telegram, kelihatan nggak? Sebentar Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu barusan nih, today ini. Ini tanggal 10 nih. Tanggal 10. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 16 kan? Nah, ini today nih. Ini kan pesan terakhir tanggal 10 nih. Sebentar, ini today nih. Ini saya screenshot nih today. Biar kelihatan loh hari ini, jam segini. Tuh, barusan dia ngomong tuh. Gitu, oke. Tapi memang saya orangnya apa ya? Terbuka lah, Pak. Gitu, oke. Jadi kalau ada profit kita bahas, kalau loss ya kita bahas juga dong. Gitu, kenapa bisa loss gitu. Oke. Ya kita harus begitu loh, Pak. Namanya mentoring, pengajaran, kita kan pengen murid kita kan bahasin. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan Pak Yogi? Kelihatan, Pak. Telegram kelihatan nggak? Ya, Mantap, kayak itu hari mantap, ini mantap. tuh. Ada tuh today itu. Hari ini. Tuh, tiba-tiba dia ngomong gitu. Oke. Ya, kayak silakan. Ya, kayak dilihat aja di Telegram. Ya, kita memang begitu Pak, komitmen kita, Pak. Gitu, oke. Kita Itu Pak Budi itu yang beberapa waktu lalu pakai akun demo itu ya, Pak, yang betul. masih ragu-ragu gitu ya. Betul. Gitu, oke. Kalau ragu ya jangan ini jangan real dulu. Tapi kalau udah yakin ya pakai uang kecil dulu. Gitu. Oke. Ya gitulah, Pak. Ya oke. Nanti ya gitulah kalau saya memang intinya begitulah ya, saya pengen murid saya berhasil. Kalau murid saya berhasil kan bisa cerita gitu. Saya jangan iklan, Pak. Benar. Saya jangan iklan gitu, oke? Bagi saya keberhasilan murid saya itu iklan saya. Ya, benar Itu nggak? iklan paling mantap itu, Pak. Iya, bagi saya tuh keberhasilan murid saya ngomong kayak begitu, itu iklan saya, Pak. Itu udah paling bagus menurut saya. Itu memang omongan dari orang yang udah pernah saya ajarin. Nah, gitu loh. Gitu aja sih, Pak. Ya, oke. Silakan. Ya, ada mau tanya lagi? Oke, silakan. Oke. Ya, jadwal saya nggak apa-apa, saya kasih tahu aja ya. Jadwal saya tanggal 25 udah ada yang minta minggu depan. Pas minggu depan itu kita pakai strategi option yang terbaru. Forex pun udah ada yang minta juga. Forex udah ada yang minta itu tanggal 11 Maret. Nah, ini tanggal 11 Maret. Gitu, udah ada yang minta juga. Gitu, oke. Forex juga testimoninya juga banyak, Pak. Udah ada yang minta juga. Gitu, tanggal 11 untuk forex, minggu depan untuk option. Gitu, oke. Pak Ancol, mau option atau forex, Pak Ancol? Itu pilihan ke kalian deh. Itu semua ada plus minusnya. Tapi yang jelas jangan pilih binary. Itu udah jelas ya. Oke, jangan pilih binary ya. Ini saya cuma kasih contoh aja ya. Oke, jangan pilih binary. Ya, kamu mau forex, mau option itu terserah. Ya, balik lagi ke kalian. Oke, ya silakan. Ada mau tanya nggak? Oke. Ya, kalau misalnya nggak ada, ditutup aja. Nanti kita ketemu lagi Sabtu malam. Ya, tentang nanti yang info pelatihan harga ini Pak Yogi aja ya. Nanti. Baik, Pak. Oke, ya silakan. Begitu. Jika dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Beni, Pak Andi, Pak John, Pak Yuda udah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Dan kalau misal masih ada yang mau tanya, silakan hadir di live thread hari Senin pukul 9:30 malam. Ya, terima kasih. Oke, ya, oke, makasih loh buat Pak Andi, Pak Beni, oke, Pak John, ya Pak Yuda, sayang ya cuma kita ngomongnya sama Pak Beni, Pak Andi aja. Pak Andi masih di sana nggak, Pak Andi? Iya, Pak. Oh, masih. Oke ya. Jadi lagi kita tunggu besok ya, Sabtu malam kita live trade. Ya, nanti kalau mau ikutan Sabtu depan kita akan mulai. Gitu. Link Zoom live trade sama ya, oke, Pak John ya. Sama, Pak. Ya, oke, sama kayak yang saya kasih gitu. Ya, oke, tapi nanti saya kasih lagi kok. Ya, sama kayak yang ini. Nanti link Zoom-nya. Oke, ya, thank you loh semua ya. Selamat hari weekend ya.
Oke, Ya, Pak Andi, siap. Pak Terima kasih. Pak Beni, Pak John, Pak Yuda. Oke, ya untuk yang info pelatihan nanti Pak Yogi ya yang follow up ya. Ya, Oke, baik. oke ya, makasih ya. Pak, Sampai nanti link Zoom live thread saya susulkan aja, Pak. ya, boleh, boleh. Disusulkan aja nanti ya. Boleh, nanti disusulin, boleh. Tapi Ya. kemungkinan sama kok sama yang ini. Ya. Oke ya, thank you semua ya. Terima Ya, kasih makasih, semuanya. Ya, oke, sampai Terima tunggu ya kasih. sampai Sabtu depan. Ya, mudah-mudahan ikutan semua. Oke, yuk mari.